Tidak, sekarang ambil uang busukmu dan turun dari kapalku. Ini memang bukan hari mujurmu. Dia orang kelima yang sudah menolak kita. Sepertinya tak ada satupun yang mau pergi ke pulau itu. Oh, hai yang di sana. Juliet di sini. Sudah 2 tahun sejak ayahku menghilang tanpa jejak secara misterius saat dalam perjalanan kerja. Ayah menghilang begitu saja. Tapi bahkan ketika pihak berwenang mengkonfirmasi dirinya telah meninggal, tak bisa kusingkirkan firasat kalau ayah masih hidup di luar sana. Jadi, aku tetap mencarinya sejak itu. Nyatanya, beberapa hari yang lalu, aku menemukan sebuah petunjuk. Kalian tahu, aku kuliah di Institut Arkeologi, di mana kebetulan kutemukan peta kuno harta karun yang tersembunyi di pulau terpencil. Terdengar hebat, kan? Nah, ini semakin gila. Tepat di titik yang sama tempat harta karun itu dalam peta, ada simbol burung walet. Itu simbol khas ayahku, dan inisial namanya RC juga tertulis di situ. Apa mungkin tak boleh buang-buang waktu? Jadi itulah bagaimana aku berakhir di sini di perkampungan nelayan dekat pulau itu dengan sahabatku Laila. Dia ikut serta karena sangat khawatir aku pergi sendiri. Baik sekali dia. Kalian tahu, ada rumor yang beredar di penduduk lokal kalau pulau itu terkutuk. Rupanya, orang yang berani menjelajah ke sana menghilang tanpa jejak. Itulah kenapa namanya Lost Isle. Tapi, ada satu kapal yang kembali dari sana dalam keadaan utuh, milik Kapten Jack Butcher. Saat kembali, dia cerita ke penduduk lokal bahwa yang mengelilingi Lost Isle adalah tumbuhan karang dengan arus yang sangat deras. Jadi kebanyakan kapal akhirnya karam. Jiwa-jiwa mereka yang meninggal di sana terperangkap bertahun-tahun. Dan jadi roh jahat yang menjaga pulau itu dari orang asing. Tapi beruntung bagi Jack Butcher, dia kebetulan punya jimat Dewi Amphitrite untuk melindunginya dari semua badai di laut. Dan itu sungguh terbukti. Oh iya, aku dan Nela tetapkan dia orang yang tepat untuk pekerjaan ini. Jadi kami mendatangi bar lokal untuk mencarinya. Tolong beri aku satu kola lagi. Katanya di sela-sela cegukan. Laki-laki ini sudah mabuk. Aku lalu bertanya padanya apa dia bisa membawa kami ke pulau itu, tapi pelayan bar menimpali. Oh, ayolah, hanya orang bodoh yang berani dekat-dekat Lost Isle. Tapi bukankah aman untuk pergi bersama Jack Butcher? Ku dengar dia terlindungi oleh dewa atau apa? Itu benar. Jack Butcher tiba-tiba meninggikan suaranya. Tapi jimat itu hanya ampuh saat kau di laut. Melangkah ke pulau itu adalah perkara lain. Lagi pula, roh yang menjaga pulau itu menakutkan. Aku tak cukup gila untuk kembali ke sana. Jadi jawabannya tidak. Tapi aku tak akan menyerah. Berapa banyak yang kau inginkan? 50.000. Dan aku akan berkata ya. Dia tertawa. Kata-katanya membuat kami tercengang. Ayo, kita pulang saja. Ini buang-buang waktu. Dia jelas mencoba merampok uang kita. 50.000? Di mana lagi bisa kami dapatkan uang sebanyak itu? Tapi aku sudah begitu dekat dengan ayahku sekarang. Aku bisa merasakannya. Aku tak bisa menyerah di tengah jalan. Tiba-tiba, aku punya ide. Sebenarnya, kami ingin pergi ke pulau itu untuk temukan harta karun yang nilainya lebih dari 50.000 dolar. Jika kau bawa kami bagi 2 harta karunnya. Bagaimana menurutmu? Hah, bagaimana aku tahu kau tak membual? Katanya. Jadi, kutunjukkan petanya. Butuh beberapa menit, tapi akhirnya dia menjabat tanganku dan kesepakatan sudah dibuat. Kemudian dia bilang kami perlu pergi secepat mungkin. Kalau tidak, orang lain akan berusaha mengalahkan kita untuk harta karun itu. Jadi, hari berikutnya pagi-pagi sekali kami menaiki kapalnya The Siren. Dan, aku tak bohong, kami berdua agak takut. Para pelaut yang lain cukup garang, dan hanya satu dari mereka yang terlihat menonjol karena tersenyum cerah ke kami. Dia lalu mendatangi kami dan menawarkan membawa barang bawaan kami. Dia bersikap sangat ramah dibandingkan yang lainnya. Apa yang lucu? Oh ya, aku Simon. Oh, tidak. Hanya saja kau sepertinya tak cocok berada di sini. Ya, aku tak punya banyak pilihan. Ayahku adalah kaptennya. Mereka berhubungan darah, tapi ia tak terlihat sama sekali seperti Jack Butcher. Dia bisa lihat dengan jelas aku terkejut karena dia berkata, Semua orang bereaksi seperti itu. Itu benar. Aku tak terlihat mirip dengannya, ya kan? "Ahem." Aku berbalik, menyadari Laila berdiri di sana menunggu kami. Dia tersenyum lebar dan tak hentinya menggodaku saat Simon memandu kami ke kamar. "Sejak kapan tipemu berubah jadi pelaut?" Aku hanya menggelengkan kepalaku tertawa. Maksudku, dia memang tampan, tapi bukan itu inti perjalanan ini. Kami pun beristirahat. Tapi aku tak bisa tidur sama sekali.
Kuputuskan untuk pergi ke dek atas memandangi bintang. Di luar sunyi mencekam. Tapi tiba-tiba kudengar suara yang datang dari sisi lain kapal. Aku segera pergi melihatnya dan temukan Simon sedang bersandar di pinggiran. Dia mungkin kesulitan tidur juga. Jadi kami akhirnya ngobrol semalaman dan kuceritakan padanya kenapa aku harus pergi ke Long Isle. Dia menatapku dan berkata, Aku yakin kau akan temukan ayahmu. Aku tahu kau bisa melakukannya. Dia tampak begitu tulus dan hangat, benar-benar membuat jantungku berdebar. Menjelang siang esok harinya, kami sampai di pulau itu, dan ternyata pulau itu sama mengerikannya seperti apa yang dikatakan Jack Butcher. Deretan batu-batu terjal menjulang dari laut, dengan ombak memecah begitu tinggi. Kupikir kami akan karam dalam sekejap. Kapal berguncang hebat. Tak kusangka kami akan selamat, tapi kami selamat. Setelah hampir menabrak bebatuan beberapa kali, kami akhirnya berhasil melewatinya, dan tak pernah aku sebahagia ini melihat daratan. Bagaimanapun, masih ada banyak rintangan di depan. Di malam pertama di pulau itu, aku meringkuk di tendaku saat ku dengar langkah kaki datang dari luar dan membangunkanku. Segera ku buka resletingnya untuk melihat siapa di sana, dan itulah saat kulihat sosok gelap bergegas menuju ke dalam semak-semak. Aku sangat ketakutan. Aku berteriak dan membangunkan semua orang. Setelah memeriksa, kami sadar semua tas dan makanan kami yang kami taruh di luar sudah dicuri. Mungkin hantu dari pulau terkutuk ini coba menakuti kita. Kurasakan Laila gemetaran di sampingku, sementara aku berusaha keras tampak biasa saja. Tapi Simon tiba-tiba bicara. Apa yang akan dilakukan para hantu itu dengan makanan? Jelas itu beberapa orang. Monyet? Ya, itu pasti monyet. Ya kan, Nak? Nyatanya, mereka mungkin kembali. Jadi sebaiknya kita tetap waspada. Selama sisa malam itu kami bergantian menjaga tenda. Lalu saat matahari muncul, kami mengemasi tenda kami dan melanjutkan perjalanan melintasi hutan. Juliet, apa benar ada hantu di pulau ini? Hantu itu tak nyata, Laila. Aku memulai, tapi kemudian kudapati diriku sendiri berteriak. Kaki kananku terjatuh dan tiba-tiba aku jatuh ke dalam sebuah lubang. Untungnya Simon di dekat situ dan meraih lenganku tepat waktu. Segera ku tengok ke bawah dan melihat ada puluhan patok kayu yang runcing ada di dasar lubang. Apa-apaan ini? Tapi itu bukan satu-satunya jebakan. Saat kami melintasi pulau, kita semua sempat terjebak dalam jeratan. Dari jaring hingga perangkap kaki dari tali, pulau terkutuk ini punya trik tersembunyi. Untung, tak ada yang terluka parah, meskipun tetap saja itu sangat mengerikan. Malam itu, aku menuju tenda Simon untuk berterima kasih karena telah menyelamatkanku, dan segera saat dia melihatku, dia menarikku ke sudut tersembunyi dan berkata, Ada sesuatu yang perlu kusampaikan padamu. Aku bukan anak kandung Jack Butcher. Simon! Jack Butcher tiba-tiba berteriak dari jauh. Ayo ke sini, sekarang juga. Aku akan bicara denganmu nanti. Sembunyikan kompas itu dan jangan bilang siapapun. Sebelum aku bisa mengerti apa yang sedang terjadi, dia pergi. Kejutan lain mengagetkanku saat kulihat simbol burung walet di samping inisial nama ayahku terukir di atasnya. Hah? Bagaimana dia dapatkan ini? Apa Simon kenal ayahku? Berjuta pertanyaan membanjiri pikiranku. Tapi saat itu Simon sudah pergi menjaga perkemahan dengan ayahnya. Keesokan harinya, setelah hampir tanpa tidur, kuputuskan aku harus mencari Simon dan mendapatkan jawaban. Saat aku mencari-cari dia, sekelompok orang asing turun dari pepohonan. Mereka seperti orang hutan dengan rambut dan jenggot lebat dan memakai pakaian compang-camping. Mereka mengelilingi perkemahan kami dan mulai mengancam kami. Aku sangat takut. Aku tak bisa bergerak. Juliet, Laila, lari! Simon berteriak dan aku berhasil tersadar. Kuraih tasku dan juga tangan Laila lalu lari mengejar Simon dan Jack Butcher. Kami akhirnya temukan sebuah gua dan berlindung di sana. Lokasinya tersembunyi jauh di dalam pepohonan dan kami berharap mereka tak akan temukan kami. Kami hanya keluar setelah kami yakin mereka sudah pergi. Aku bertanya apa kami sebaiknya pergi mencari kru yang lain, tapi Jack Butcher mengabaikan pertanyaanku dan hanya ada harta karun di pikirannya. Dia rela meninggalkan krunya. Dasar pria berdarah dingin. Dan iya, aku tak punya pilihan lain kecuali melanjutkan pencarian.
Aku tak bisa ambil resiko ditangkap para barbar itu. Aku harus temukan ayahku. Jadi dengan enggan ku keluarkan petaku dan kami mengikuti arahannya. Peta itu membimbing kami ke kuil batu di tengah pulau. Satu persatu, kami masuk dan menuju ke dalam. Tiba-tiba, Jack Butcher menjerit. Sebuah anak panah terbang melewatinya, meleset sedikit dari pipinya. Ketakutan, dia berubah pucat dan memegangi dadanya. Harta karunmu sebaiknya sebanding dengan semua ini. Kalau tidak, Kami melanjutkan lalu melihat sebuah pintu. Itu dia. Harta karunnya ada di balik ini. Jack Butcher berlari ke depan, membenturkan dirinya ke pintu. Kesabarannya sungguh mulai menipis. Sementara dia berusaha membuka pintu, kulihat ke sekitar mencari petunjuk tentang ayahku. Tiba-tiba, brak, aku berbalik melihat Jack Butcher jatuh berlutut. Dia berhasil membuka pintu, tapi di dalamnya hanya terdapat ruangan penuh vas berdebu, terkelupas dan berselubung sarang laba-laba. kau menipuku. Ku pertaruhkan nyawaku untuk masuk ke lubang pulau ini tanpa hasil apapun. Jack Butcher lalu menukik untuk menangkapku. Aku berusaha keras menghindarinya. Dia meremas leherku kuat-kuat. Aku tak bisa nafas. Kulihat ke arah Simon, minta bantuan. Dan dia mencoba menenangkan Jack Butcher. Oh, diamlah. Dan kau, bawa semua barangmu ke sini. Atau temanmu ini akan dalam masalah besar. Gemetaran, Layla menuruti perkataannya, memohon agar dia melepaskanku, tapi Jack hanya memberinya tatapan mengancam, sambil mempererat lengannya di leherku. Dia mengkode Simon untuk datang membawakan barangnya. Tidak, biarkan dia pergi. Oh, Sky kecil. Apa kau lupa dengan ayah ibumu? Kau tak ingin mereka terluka, ya kan? Aku sudah cukup berbuat banyak untukmu. Apa yang mereka berdua bicarakan? Ada apa ini? Kepalaku berputar, dan dalam kondisi sesak nafas, aku perlahan kehilangan kesadaran dan pingsan. Saat aku bangun, kudapati diriku berada di The Siren, dikelilingi oleh Layla, Simon, dan... Ayah? Apa aku bermimpi? Apakah ini benar ayah? Mataku kabur karena air mata. Aku bergegas mendekat dan memeluk ayahku. Kemudian aku tahu apa yang telah terjadi. Segera setelah aku pingsan, gerombolan orang barbar itu masuk, menangkap Jack Butcher, dan membebaskan kami semua. Ternyata, orang-orang ini para pelaut, arkeologis, dan penjelajah yang telah datang ke pulau untuk mencari harta karun. Saat melewati terumbu karang, mereka diserang oleh gerombolan perompak yang merampok semua harta benda dan barang-barang mereka. Lalu tanpa ampun, mereka dibuang begitu saja di pulau itu. Kru para perompak itu tak lain adalah kru Jack Butcher. Semua legenda tentang pulau itu, termasuk jimat Amphitrite, adalah karangan Jack Butcher sendiri, mengira dia bisa menutupi kejahatannya dengan mencegah orang-orang mendekati pulau itu. Wow, pria itu sungguh monster. Aku tahu ada yang mencurigakan tentangnya. Tapi untungnya, dengan mengambil kesempatan para perompak berlayar ke pulau itu, kumpulan korban bersekongkol menangkap mereka dan membebaskan diri dari pulau terpencil itu. Sedangkan Simon, kasihan Simon, dia telah melalui begitu banyak hal. Dia sebenarnya merupakan salah satu korban. 2 tahun lalu, dia dan orang tuanya juga dibuang di pulau itu. Khawatir anak mereka tak akan selamat, orang tuanya memohon Jack Butcher untuk menjadikannya bagian dari kru. Melihat Simon yang kuat dan sehat, Jack Butcher setuju. Dengan satu syarat, jika Simon mengkhianatinya, orang tuanya akan dieksekusi. Berkat Simon, para korban bisa selamat hingga hari ini. Setiap kali kapal mendekat ke pulau, dia akan menyelundupkan makanan dan kebutuhan ke dalam tong dan membiarkannya terapung ke pantai. Langkah yang pintar. Oh, dan bukan itu saja. Ketika Simon berada di pantai, dia telah bertemu ayahku. Dan mereka bahkan sudah bicara sebelum Simon akan naik kapal dan bergabung dengan kru. Tolong, berjanjilah jika kau berhasil kabur. Coba temukan putriku dan berikan padanya ini sebagai tanda kalau aku masih hidup dan baik-baik saja. Aku janji. Aku tak percaya ini. Ini semua berkat Simon yang sudah menemukan ayahku. Dia tersenyum baik padaku dan ayah lalu berkata, Lihat, aku tak pernah ingkar janji. Oh ya, ketika kapal berlabuh, para perompak langsung ditangkap.
Sedangkan untuk korban, mereka akhirnya berkumpul kembali dengan keluarga mereka. Sekarang 1 tahun telah berlalu. Dan jujur, semua ini masih begitu nyata bagiku. Aku dan ayahku menghabiskan sebagian besar tahun lalu mendirikan organisasi untuk membantu orang-orang yang terdampar di pulau itu untuk membaur kembali ke masyarakat. Lela sebenarnya telah menulis buku tentang petualangan kami. Dan sedangkan aku dan Simon, ya, kami resmi berpacaran. Sepertinya itu bukan pulau yang terkutuk, ya kan? Ini hari pertamaku di SMA, dan tentu saja kuatasi dengan baik. Maksudku siapa yang tak ingin berteman dengan orang secantik dan seramah aku? Saat makan siang, aku sudah punya banyak teman baru, dan semua orang berkerumun mengelilingiku untuk mendengar cerita tentang hidupku yang luar biasa. Aku segera jadi sangat populer di sekolah. Aku ini si cantik berambut pirang yang mempesona. Apa kalian tahu bagian terbaiknya? Cowok-cowok mulai memperhatikanku juga. Bahkan kapten tim basket, Mitchell, juga suka padaku. Itu masuk akal, maksudku terang saja. Cowok paling tampan di sekolah akan tertarik dengan cewek tercantik di sekolah. Dan coba tebak, dia mengikutiku di perjalanan pulang saat ini. Terus menguntitku, ha? Tunggu saja. Sepertinya kehidupanku yang baru di sekolah ini akan jadi luar biasa. Nah, Mia, itu bukan pertanyaan mudah tapi kau menjawabnya dengan sangat tepat. Kerja bagus. Lihat kan, tak hanya berparas cantik, aku juga salah satu murid terpintar di sekolah. Para penggemarku bertambah dan bertambah. Sepertinya semua orang ingin habiskan waktu dengan orang sesempurna aku. Di sini aku cerita ke teman-temanku bagaimana pada awalnya orang-orang kadang salah menilaiku, karena aku berasal dari keluarga yang sangat sukses dan terpelajar. Orang tuaku adalah orang yang kaya raya yang mendorongku untuk terus jadi versi terbaik dari diri sendiri dan berusaha keras agar tak mengecewakan mereka. Hei Mia, permisi, tapi kenapa kau tak pernah memakai pakaian rancangan desainer atau menggunakan barang mahal? Dia menatap ke sepatu kets milikku yang terlihat lusuh. Aku mengerti kenapa ini terlihat sedikit aneh, tapi asal kalian tahu, aku berpakaian seperti ini karena orang tuaku menekankan pentingnya bersikap rendah hati. Begitu juga cara hidupku. Kebaikan itu lebih baik daripada kecantikan, ya kan? Kemudian ku keluarkan ponselku dan tunjukkan ke mereka nilai-nilaiku dari sekolah lamaku. Semua orang terkesiap melihatku karena begitu sempurna. Aku dicintai, dikagumi, dipuja. Tapi tentu saja, dengan menjadi sehebat ini, berarti akan ada saja beberapa anak yang iri padaku. Maksudku, kurasa aku tak bisa salahkan mereka. Aku berkilau bagai permata, sementara mereka terlihat kusam dan biasa saja. Suatu kali setelah ujian, segera saat guru beranjak pergi, ada cewek bernama Laila berdiri dan berkata, "Mia curang! Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Aku juga lihat itu. Dia memeriksa ponselnya saat ujian." Semua orang terkesiap kaget. Tepat di saat itu, ketua kelas Mark berteriak, Hei, berhenti. Kita semua tahu Mia murid yang hebat. Tak mungkin dia curang. "Nah, itu maksudku." Laila dan Celia pasti sangat iri karena rencana kecil mereka untuk menghancurkanku tak berhasil. Dan ketua kelas? Dia datang entah dari mana untuk melindungiku. Dia pasti salah satu dari banyak pengagumku. Tapi, maaf Mark, aku ini jauh dari levelmu. Cewek sepertiku butuh laki-laki yang dewasa, kaya, dan tampan. Cowok-cowok di sekolah memang ganteng, tapi mereka cuma anak-anak. Mereka di bawahku. Suatu kali aku sedang buru-buru dan tak punya banyak waktu untuk memeriksa lokerku. Jadi tanpa sengaja aku bawa buku paket yang salah ke kelas. Menyadari kesalahanku, Laila dan Celia langsung ikut campur. Oh, apa ini? Kami kira nona sempurna ini tak pernah mengacaukan apapun. Aku bahkan tak punya kesempatan untuk berkata apapun, karena cewek bernama Beatrice ini angkat bicara. Hei, hentikan! Siapa sih yang tak membuat kesalahan sesekali, hah? Ini, kau bisa berbagi milikku. Oh wow, cewek ini cukup baik. Senang rasanya punya sekutu untuk menghadapi Laila dan Celia. Jadi, saat makan siang aku bergabung di meja Beatrice. Kita mulai ngobrol dan jelas dia terpesona dengan betapa menakjubkannya hidupku. Hebat, sekarang aku punya pendamping yang setia. Hey Bet, bantu aku mengerjakan PR hari ini, oke? Lagi? Aku harus menghadiri pesta penting dengan orang tuaku malam ini. Akan ada para politisi dan plutokrat. Aku tak punya waktu mengerjakan PR. Sekarang aku harus pulang lebih awal untuk berganti pakaian dan berdandan. Bye.
Aku tak perlu menoleh untuk tahu wajahnya yang lucu kebingungan. Dia terlihat seperti itu setiap kali ku minta mengerjakan PR-ku. Tapi itu sepadan, ya kan Beatrice? Dia bisa bergaul dengan anak ajaib paling keren di sekolah. Aku. Jadi, sedikit PR tambahan adalah hal murah untuk membayar privilege seperti itu. Kalian tahu, bagiku, PR itu remeh. Aku cuma tak punya waktu untuk itu. Harus kuakui, kalau punya Beatrice di dekatku itu sangat nyaman. Dia memastikan nilaiku tetap tinggi di kelas, memberiku waktu untuk bermain polo, bermain ke klub golf, dan menghadiri acara amal bersama orang tuaku. Dia juga membiarkan aku meminjam gaunnya, make-upnya, dan sepatu hak tingginya yang sangat cantik. Teman-temanku mengagumiku, yang asing mengidolakanku, dan guruku memujaku, dan aku punya sahabat yang luar biasa setia. Hidup begitu sempurna. Hingga suatu hari, saat aku sedang melenggang di sepanjang lorong, kuperhatikan ada yang aneh. Orang-orang tak memberiku pandangan memuja seperti biasanya. Sebaliknya, mereka memalingkan muka terhadapku. Hah? Apa yang terjadi? Hei Beatrice, apakah tahu apa yang terjadi? Orang-orang bersikap sangat aneh. Dia hanya mengangkat bahu. Aku tak tahu, kita lihat saja. Ku coba untuk meyakinkan diri kalau ini bukan masalah besar. Tapi tak bisa kuhilangkan perasaan ada sesuatu yang tak beres. Kemudian pada hari itu, ketakutan terburukku terbukti. Saat aku memasuki kelas, Mark mendatangiku dan melambaikan ponselnya di depan wajahku. Permainan yang bagus, Dona sempurna. Ternyata kau ini pembohong besar. Kulihat ponselnya dan melihat postingan panjang dan banyak sekali foto terlampir. Ada judul besar mengatakan, kenyataan tentang Mia si pembohong, dan tiap foto dilengkapi dengan keterangan. Rumah Mia sebenarnya sangat biasa saja. Dia tinggal di sini dengan kakek neneknya. Tak ada mansion mewah atau orang tua kaya raya. Saat Mia baru saja masuk sekolah, dia berteman dengan semua orang, membual tentang ketenaran, keberuntungan, dan popularitasnya. Aku tak tahu siapa dia, jadi bagaimana jika kita berbagi saja jalan yang sama menuju halte bus? Siapa bilang aku berniat berkenalan dengannya? Transkrip nilai dari sekolah lamanya bahkan bukan miliknya. Dia hanya mengedit namanya di atasnya. Setiap kali dia berdiri untuk menjawab pertanyaan atau mengerjakan tes, dia curang supaya mendapatkan nilai yang baik. Ya Tuhan, semua ini. Bagaimana mereka tahu? Rasanya jantungku tercekat di tenggorokan dan kepalaku berputar-putar. Mataku kabur saat kulihat Laila dan Celia mendekatiku. Aku menatap mereka terkejut. Mia, jujur, kami tak membencimu. Hanya saja kami menyadari ceritamu itu konyol, jadi kami putuskan untuk mencari tahu kebenaran. Itu benar, tapi kau memang benar-benar menutupi jejakmu. Kami tak temukan apapun. Tunggu dulu. Jadi, siapa yang menemukan bukti-bukti ini? Aku. Tepat saat itu, sahabatku muncul, diikuti dengan guru wali kelas. Mia, aku tahu kau pikir aku orang putus asa yang bisa kau kendalikan. Tapi tidak. Aku segera mengetahui semua yang kau katakan itu bohong. Jadi kukumpulkan bukti untuk membuktikannya. Semua orang melongo padaku dengan kecewa. Aku merasa sangat kebingungan karena situasi tersebut. Ini tak mungkin terjadi. Kucubit lenganku. Aduh, itu sama-sama terasa sakit dan nyata seperti apa yang terjadi di depan mataku saat ini. Beatrice melanjutkan, tak baik untukmu hidup dalam kebohongan seperti ini. Kau ini siapa? Gambaran realita mulai membanjiri pikiranku, membuat otakku rasanya seakan mau pecah. Kupegangi kepalaku dan berlari keluar kelas. Saat kubuka mataku, kudapati diriku sedang di rumah sakit. Wali kelas sedang duduk di sampingku dan kakek nenekku juga ada di sana. Mereka semua tampak sangat kecewa. Mia, kepala sekolah sangat marah dan akan mengeluarkanmu. Tapi Beatrice dan temannya yang meyakinkan beliau untuk membiarkanmu tetap sekolah. Apa? Beatrice? Tapi dia orang yang mengungkapku. Menyadari keterkejutanku, guru tersebut melanjutkan. Setelah melihat reaksimu, Beatrice sadar kalau mungkin kau punya masalah psikologis. Jadi dia meyakinkan kami untuk membantu membawamu ke rumah sakit untuk diagnosa. Aku memandang kakek dan nenekku. Mereka semua menangis. Tak disangka, tangisku pecah. Kudambakan kehidupan impian penuh dengan ketenaran, kekayaan, dan para pengagum. Sampai-sampai kubuat gambaran diriku sendiri di realita lain. Aku juga begitu terhanyut dalam skenario ilusi itu. Sampai aku lupa dengan realitaku sendiri. Ini terjadi bulan lalu,
Dan saat ini aku sedang dalam pengobatan untuk delusiku dan juga menemui terapis. Sekarang aku dalam perjalanan menemui Beatrice, Layla, Celia, dan Mark. Tidak, aku tak mengada-ngada. Aku sungguhan menemui mereka. Oh astaga, itu mereka. Ini menakutkan, tapi ada sesuatu yang harus kulakukan. Jadi ku tarik napas dalam-dalam, kemudian mengikuti saran terapisku. Aku bicara dari lubuk hatiku. Hai guys, terima kasih sudah datang. Pertama-tama, aku mau minta maaf karena berbohong. Nyatanya, aku hidup dengan begitu banyak kebohongan sampai tak bisa lagi membedakan mana yang nyata dan tidak. Terapisku membantuku sadar kalau semua ini berawal setelah aku kehilangan orang tuaku. Sebagian bawah sadarku putus asa mendambakan kehidupan impian ini, sampai kuciptakan hidup baru. Dengan cara ini aku tak harus terima kenyataan, yaitu orang tuaku telah tiada, dan aku hidup dengan kakek nenekku yang miskin. Setelah selesai bicara, kupandang mereka semua. Setengah bersiap mereka akan memakiku atau apa, tapi sebaliknya. Beatrice tersenyum padaku dan berkata, butuh banyak keberanian untuk datang ke sini dan mengatakan itu. Aku juga minta maaf. Seharusnya aku tak mengucilkanmu seperti itu, tapi aku tak tahu kau sedang sakit. Sama, aku bangga padamu. Aku juga. Aku juga. Sekarang, kapan kita pesan kuenya? Jadi, sekarang bagaimana? Ya, aku masih minum obat dan konsultasi dengan terapisku. Sekarang aku bisa bedakan antara angan-angan dan kenyataan. Dan juga aku kembali bersekolah, dan para guru serta teman sekelasku semuanya sangat menerima. Lebih baik lagi, aku sekarang punya teman-teman luar biasa yang menyukaiku apa adanya. Dan apa kalian tahu? Ternyata hidup dalam kenyataan sebenarnya tidaklah terlalu buruk. Ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Cowok tampan di hadapanku itu adalah Ethan, orang yang aku suka sejak aku berumur 14 tahun. Saat itu, Ethan adalah rekan bisnis ayahku. Jadi dia sering datang ke rumah kami untuk makan malam. Selama bertahun-tahun aku menyukainya diam-diam. Namun kini, di usia 19 tahun, aku akhirnya bisa jujur mengenai perasaanku. Jadi, ketika aku bertemu dengannya secara kebetulan di toko kelontong, rasanya memang begitu. Dia mengundangku untuk minum di kafe terdekat, dan kami langsung cocok. Kami mulai sering kencan, dan sekarang kami menjadi pasangan resmi. Hanya ada satu hal yang membuatku khawatir. Ethan baru saja bercerai dan memiliki seorang putri berusia 10 tahun. Clarice selalu ada di sisinya. Sambil melamun, aku tidak bisa menyembunyikan diri dari pikiran menjadi ibu tiri seseorang. Ya ampun, aku belum ingin menjadi seorang ibu. Jangan khawatir, Clarice adalah anak yang lucu. Aku tahu kalian berdua akan akur. Clarice memberiku senyuman licik saat dia melihatku. Ikan lain terpancing. Hah? Hei, itu bukan cara yang benar. Minta maaf, sekarang. Ethan segera berkata. Clarice mengeluarkan suara keras. Lalu dengan enggan meminta maaf. Hebat. Kapan berteman dengan gadis nakal berusia 10 tahun jadi hal yang menyenangkan? Aku memahami ini lebih baik karena aku memiliki adik perempuan. Entah dia membuatku pusing atau marah padaku karena ingin permen. Dan aku yakin Clarice juga akan melakukan hal yang sama. Suatu hari, Ethan menelponku dengan panik dan mengatakan bahwa dia ada urusan mendesak. Mereka memberitahuku di saat-saat terakhir. Aku tidak punya waktu untuk mencari babysitter. Bisa bantu rawat Clarice selama beberapa hari? Apa? Aku baru saja bertemu gadis itu, dan sekarang aku harus memikirkannya selama beberapa hari? Aku masih tidak tahu harus berkata apa sementara Ethan melanjutkan. Aku akan menebusnya setelah ini. Dan kemudian, hal berikutnya yang ku ketahui, Clarice ada di depan pintu rumahku. Astaga, seseorang tolong aku. Ya, kamu tahu gadis-gadis seusia itu, seperti adik perempuanku. Aku terus mengutarakan kata-kataku sementara Mike hanya tersenyum dan sedikit menggelengkan kepalanya. Aku harus membuatnya menyukaiku untuk menyenangkan hati Ethan. Jadi, Mike sayang, bisakah kamu ikut jalan-jalan bersama kami? Serius? Tolong, bukankah kamu baik-baik saja dengan para wanita? Bagus, kamu tahu aku tidak bisa mengatakan tidak padamu. Aku membawa Clarice ke taman hiburan. Dia mengerutkan kening saat dia melihat Mike. Siapa ini? Aku tidak suka orang asing. Aku tersenyum dan berkata, ini Mike, dia sangat keren dan... Aku tidak peduli. Cindy, kamu menyeretku ke dalam situasi seperti apa? Sobat, aku harus bertanya pada diri sendiri pertanyaan itu. Ini tidak seperti yang kubayangkan. Tamasya berubah menjadi kompetisi di antara mereka.
Clarice menantang Mike untuk bermain game demi game dengannya sampai dia menang. Pada akhirnya, mereka bermain dengan senjata air, dan aku tahu pasti Mike membiarkan dia menang. Tapi begitu dia melepaskan pistol airnya, Clarice menyemprotkan air ke seluruh tubuhnya, membuatnya basah kuyup. Ups, apa ini? Itulah harga yang harus dibayar bagi yang kalah. Oke Cindy, sudah cukup. Selamat bersenang-senang. Dan dia bergegas pergi. Oh tidak, apa yang telah aku lakukan padanya? Aku berdiri di sana tercengang, menatap Clarice. Oke, jadi itu agak lucu, tapi aku tidak bisa menertawakan temanku yang malang itu. Aku mau es krim. Clarice menyeringai lalu melompat pergi. Es krim. Seorang gadis yang mengincar hatiku sendiri. Dalam perjalanan pulang, kami berbicara banyak tentang acara favoritnya, klub pengasuh bayi, dan bagaimana Stacy adalah karakter favoritnya. Mungkin hari ini tidak terlalu buruk. Beberapa hari kemudian, Ethan kembali dan aku sangat senang bertemu dengannya. Terima kasih banyak telah merawat Clarice. Sementara itu, aku melihat Clarice perlahan mundur, dengan ekspresi canggung di wajahnya. Kupikir dia akan sama bahagianya denganku saat bertemu dengannya. Tapi ternyata tidak seperti itu. Sayang, kamu baik-baik saja? Apakah kamu sakit? Aku baik-baik saja. Aku harus pergi ke kamarku. Setelah itu, saat makan malam, pertanyaan apa kamu sakit dilontarkan tak kurang dari 10 kali. Dan itu membuatku mual juga. Ku bilang aku tidak sakit. Dan aku tidak ingin ke dokter. Ethan, menurutku Clarice baik-baik saja. Jadi mungkin berhenti bertanya padanya. Mendengar itu, Ethan tampak risih dan berbalik. Aneh. Apa yang salah dengan mereka? Mungkin ini hanya perbuatan mereka. Apapun itu, aku tidak menikmati suasana yang berat ini. Keesokan harinya setelah makan siang, Clarice membantuku membersihkan meja sementara Ethan sedang berkemas untuk melakukan perjalanan berikutnya. Dia bersikeras mencuci piring sementara aku mengucapkan selamat tinggal pada Ethan. Kami sedang berpelukan di ambang pintu, ketika tiba-tiba aku mendengar teriakan keras dari dapur. Ethan dan aku sama-sama bergegas masuk ke sana dan melihat Clarice menangis sambil menggenggam tangannya. Ethan dengan panik bertanya, "Apa yang terjadi?" Sementara aku segera mencari kotak P3K. Aku sedang mencuci piring, tapi tanganku tidak sengaja terluka. Cindy, maafkan aku. Aku tidak berhati-hati. Tolong, jangan hukum aku. Apa? Apa yang dia bicarakan? Ethan sepertinya memiliki pertanyaan yang sama denganku. Cindy selalu membuatku mengerjakan tugas. Dia mengatakan kepadaku jika aku melakukannya dengan buruk, aku tidak bisa makan malam. Hah? Kenapa dia mengatakan hal yang tidak benar? Menjadi pucat karena kaget, aku bergumam. Tidak, itu tidak benar. Aku tidak ingin tinggal di sini. Ayah, izinkan aku pulang. Clarice menyelaku sambil menangis semakin keras. Maafkan aku, tapi aku harus pergi sekarang. Aku bahkan tidak tahu apakah kamu berbohong atau tidak. Bagaimana bisa kamu mengatakan itu padaku? Clarice berteriak. Dasar monster! Lalu dia berlari ke atas. Aku berdiri di sana tidak tahu harus berbuat apa. Otakku tidak bisa memproses apa yang baru saja terjadi. Ethan menatapku dan menghela nafas. Mengapa dia tidak mengatakan apapun? Sejujurnya, dia tidak mengira aku tega melakukan itu. Bukan? Aku memutuskan untuk mengkonfrontasi Clarice mengenai hal ini. Jadi, aku pergi ke kamarnya dan dengan tenang berkata, "Clarice, kenapa kamu mengatakan itu?" Kamu memaksaku melakukan semua pekerjaan rumah. Apa? Bagaimana kamu bisa berbohong seperti itu? Aku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Oh, tapi apakah orang-orang akan mempercayaimu? Atau gadis kecil yang malang? Ya, Tuhan. Itu aku yang mengira dia adalah anak yang manis. Padahal kenyataannya, dia justru sebaliknya. Aku bergegas keluar dan gemeteran. Aku mengeluarkan ponselku. Aku menelpon Mike dan menceritakan semuanya padanya. Ya ampun, anak itu rumit. Mungkin dia tidak ingin kamu bersama ayahnya. Namun meski begitu, apa yang dia lakukan sungguh aneh. Aku pikir kamu harus menjauh dari mereka. Tapi bagaimana caranya? Aku tidak bisa melarikan diri begitu saja. Lagi pula, Ethan sedang dalam perjalanan lagi, dan aku bertanggung jawab atas dia. Jadi aku menjaga jarak, tidak lagi berbicara atau bersenang-senang. Tapi sepertinya Clarice punya ide lain. Aku sedang menonton TV di ruang tamu ketika Clarice muncul dan menarik bajuku. Cindy, aku ingin kamu bermain video game denganku. Semakin aku diam, semakin keras dia menariknya.
Tidak, Clarice, aku sedang tidak mood. Aku berteriak. Mainlah sendiri. Lalu aku pergi. Beberapa saat kemudian, Cass, seorang siswa senior datang untuk memberiku beberapa dokumen. Kami duduk dan minum es teh. Lalu tiba-tiba, bam! Dan tangisan. Oh tidak. Cass dan aku bergegas menuju sumber suara. Clarice terjatuh dari tangga di ruang bawah tanah dan dikelilingi oleh keranjang cucian dan pakaian kotor. Cass segera berlari ke sana dan membantunya sendiri. Apa kamu baik-baik saja? Apa yang terjadi? Cindy menyuruhku mencuci pakaian tepat waktu. Keranjangnya terlalu penuh, jadi aku terpeleset. Tidak, tidak, tidak. Aku berteriak dalam hati ketika Cass menatapku khawatir. Cass, tolong, nanti aku jelaskan. Bisakah kamu pergi? Kenapa? Aku berteriak ke wajah Clarice saat Cass pergi. Jika kamu tidak main denganku, kamu akan jadi pelaku kekerasan terhadap anak. Kamu harus masuk penjara. Ini membuatku gila. Beberapa hari yang lalu, dia ingin ayahnya membawanya pergi dari sini. Dan sekarang dia memerasku karena tidak bermain dengannya. Tepat pada saat itu, Ethan memanggil. Hai Cindy, aku hanya ingin memeriksa kalian berdua. Apakah Clarice sakit atau apa? Apa-apaan ini? Apakah aku gila? Atau keduanya sebenarnya aneh? Ya ampun, aku butuh Mike sekarang. Tolong, bawa aku pergi dari sini, kataku sambil membukakan pintu untuk Mike. Berhenti! Clarice berteriak. Kalian berdua tidak bisa pergi kemana-mana. Oh, sekarang kamu memberitahu apa yang tidak boleh dilakukan? Jika kamu pergi, aku akan memberitahu seluruh dunia betapa buruknya kamu memperlakukanku. Kalian berdua akan masuk penjara. Jadi itu penipuanmu? Seringannya menghilang. Dia menjadi pucat dan tergagap. Tidak, itu milik ayahku. Penipuan ayahmu? Clarice tampak bingung ketika dia menyadari apa yang baru saja dia katakan. Lalu dia segera menutupinya. Tidak ada. Mike duduk dan menatapnya dengan mata tajam. Aku berdiri di sana menunggu jawabannya. Ayahku yang membuatku. Akhirnya, Clarice mengaku. Ternyata, Ethan adalah seorang penipu profesional yang menipu gadis-gadis muda kaya agar memberinya uang. Lebih buruk lagi, dia menyeret putrinya ke dalam rencananya. Rencananya seperti ini. Dia menggunakan ketampanannya untuk menggoda para gadis, lalu kelucuan Clarice untuk mendapatkan empati para gadis. Setelah itu, dia akan melakukan perjalanan bisnis di menit-menit terakhir dan meminta mereka untuk menjaga Clarice. Sementara itu, Clarice berpura-pura sakit parah. Ketika Ethan kembali, dia akan membujuk gadis-gadis itu untuk menyerahkan uang untuk biaya rumah sakit. Lalu dia dan Clarice akan menghilang dari kehidupan mereka. Awalnya dia menyuruhku melakukan apa yang dia katakan dan akan membelikanku sepeda. Bagaimana dengan kebohongan yang kamu buat? Tanyaku masih kaget. Aku mengarang alasan itu agar ayah membawaku pergi. Aku sangat menyukaimu. Jadi aku tidak ingin rencananya berhasil. Lalu kenapa kamu terus bertingkah? Karena Cindy marah padaku, dan aku ingin dia bermain denganku. Jadi aku melakukan trik itu lagi. Air mata mengalir di wajahku. Sulit dipercaya. Aku dengan sukarela masuk ke dalam perangkapnya sejak awal. Dia bahkan tidak perlu berbuat banyak. Aku merasa seperti orang bodoh. Setelah itu, kami mengungkap kejahatan Ethan. Clarice juga membantu kami. Ternyata, dia bangkrut. Itulah sebabnya istrinya meninggalkan dia. Dan kenapa dia tidak lagi menjadi rekan bisnis ayahku. Ethan ditangkap, tapi ibu Clarice sedang berada di luar negeri. Dan dia menolak kembali untuk putrinya. Sejujurnya, aku mencintai Clarice. Dan aku tidak ingin dia tinggal di panti asuhan. Jadi aku membiarkannya tinggal di tempatku untuk sementara waktu sebelum aku menceritakan semuanya kepada orang tuaku. Jelas, orang tuaku memiliki kapasitas dan kekuatan lebih untuk menghadapi hal ini. Butuh beberapa saat bagi Claire melupakan rasa bersalahnya dan menyesuaikan diri. Namun hubungan kami jadi lebih baik. Dia adalah gadis manis dan pintar yang pantas mendapatkan yang lebih baik dari yang diberikan orang tuanya. Lalu suatu hari, aku pulang dari kampus dan menemukan Clarice sedang meletakkan beberapa mawar di meja makan yang sudah ditata secara romantis dengan lilin dan stik. Cindy, kamu kembali. Bagaimana bisa kamu menyiapkan makan malam lengkap seperti ini? Clarice tidak berkata apa-apa, hanya terkikik dan berlari ke kamarnya. Seseorang memelukku dari belakang. Maukah kau menjadi teman kencanku malam ini? Itu adalah Mike. Kalau dipikir-pikir,
Kurasa pria sempurnaku ada di depan mataku selama ini. Jadi, sambil nyengir, aku berbalik dan menjawab. Aku pikir kamu tidak akan pernah bertanya. Oh, sudah lebih dari 1 tahun. Dan tempat ini masih persis sama. Pikirku dalam hati. Tiba-tiba, kulihat ada pria berjalan di depanku. Dia kelihatan sangat familiar. Apa mungkin itu dia? Alex! Aku segera mengejarnya dan meraih lengannya. Dia akan menerima bogemku. Tapi saat dia berbalik, ups, kusadari itu bukan Alex, tapi orang asing. Martin Henderson. Aku sangat malu sampai aku tak bisa lagi menatap matanya. Maaf, gumamku sambil berlari menuju lift. Ini pasti takdir. Kita bertemu lagi. Aku sedang berdiri di luar gedung saat ku dengar suara. Aku berbalik dan di sanalah dia, laki-laki yang kutemui pagi ini. Hai, aku Martin. Katanya, lalu mengulurkan tangan untuk menjabat tanganku. Sebelum sempat bereaksi, ku dengar seseorang memanggilku. Itu Tom, sahabatku dari Vietnam. Aku ada kencan makan siang dengannya tapi hampir saja lupa. Oh, aku Lindsay. Senang bertemu denganmu. Lalu dengan cepat berpamitan ke Martin dan bergegas menuju ke Tom. Lindsay, bagaimana pekerjaan barumu dan siapa laki-laki itu tadi? Aku merasa sangat sedih saat dia bertanya padaku hal ini. Sebenarnya aku tak begitu mengenalnya. Dia sangat mirip dengan seseorang di masa laluku. Tom memutar matanya. Seseorang di masa lalumu? Oh, ayolah. Jangan bilang padaku maksudmu pacarmu yang payah itu yang meninggalkanmu di Vietnam. Ya, apa yang bisa kukatakan? Terlepas apa yang telah Alex perbuat padaku selama ini, aku masih belum bisa menyingkirkannya dari kepalaku. Tom jelas bisa merasakan itu saat mengatakan, Jujur saja, Lindsay. Kau harus melupakannya. Dia benar-benar brengsek. tiba-tiba, semua kenangan kami bersama kembali terlintas. Setahun lalu, Alex dan aku pergi bertualang ke Vietnam bersama. Kami sudah rencanakan ini bertahun-tahun, dan ini akan jadi perjalanan panjang karena kami ingin menjelajah negara ini semaksimal mungkin. Awalnya, semua berjalan sesuai rencana. Tapi, suatu pagi, argumen bodoh membuat kami bertengkar hebat yang membuat Alex sangat marah, hingga akhirnya pergi. Kukira dia hanya perlu melepas emosi lalu nanti akan kembali. Jadi kulanjutkan perjalanan sendirian saja untuk sementara waktu. Tapi hari-hari dengan cepat berlalu dan tak ada tanda keberadaannya. Dan sejak saat itu aku tak pernah melihat atau mendengar kabar darinya. Seolah dia menghilang begitu saja. Bagaimanapun, aku harus bayar semua biaya perjalanan sendiri, termasuk semua yang dipesan untuk 2 orang. Jadi aku segera kehabisan uang tunai, dan yang tersisa di rekening bank milikku juga tak cukup untuk beli tiket pulang. Jadi kutanyakan ibu apa aku bisa pinjam uang, dan itulah saat dia memberitahuku apa yang terjadi. Keluargaku sedang dalam masalah besar akibat skandal makanan di restorannya. Masalahnya serius, dan mereka benar-benar bangkrut. Jadi ibu menyuruhku tetap di Vietnam saja sementara, sampai keadaan lebih tenang. Nah, itulah bagaimana aku akhirnya terjebak di Vietnam setahun penuh dan sisanya kalian tahu sendiri. Aku menoleh ke Tom dan tersenyum. Dia sudah sangat baik padaku. Tom, terima kasih sudah membantuku cari kerja dulu. Kau ini penyelamat. Tom nyengir dan berkata, Tidak, aku yang harusnya terima kasih. Sebenarnya, kau alasan kenapa aku berjuang untuk berada di sini di US meraih gelar masterku. Dan kau tahu tidak, aku masih ingin jadi orang yang ada di sisimu. Selalu. astaga, itu canggung. Aku tak tahu harus bagaimana, tapi kupaksa tersenyum sopan. Ya, aku tahu kalau dia sepertinya punya perasaan untukku, tapi aku hanya menganggapnya sebagai teman baik. Dan, lihat, saat ini sudah banyak yang harus kuurus. Jadi inilah aku sekarang, di perusahaan yang dulu milik keluargaku, membantu orang tuaku menyelesaikan skandal yang terjadi di restoran mereka. Aku tahu kalau klaim itu tak benar, dan aku bertekad membantu mereka memecahkannya, sehingga bisa dapatkan kembali bisnis mereka. Hingga saat itu, aku harus terbiasa bekerja di bawah CEO yang baru, Tuan Garcia. Wah, halo.
Tuan Putri yang mulia dari keluarga Stewart. Oh, Tuan Garcia. Sudah lama sekali aku tak melihat mata tamak itu. Sungguh suatu kehormatan bagi kami memiliki putri dari mantan CEO sebagai pegawai. Hahaha. Aku lupa menyebutkan tapi coba tebak. Pria kasar itu kebetulan adalah paman Alex. Jadi ya, itu disayangkan. Dan ada sesuatu yang tak bisa kusingkirkan dari pikiranku. Hilangnya Alex terjadi di waktu yang sama saat bisnis keluargaku runtuh. Kebetulan atau... Tapi akan kutelusuri. Sejak itu, kukerahkan upaya dalam pekerjaanku. Berharap temukan beberapa petunjuk. Tapi Tuan Garcia tak pernah gagal memberiku masalah yang tak ada habisnya. Untung, Martin ada di pihakku. Yap, benar. Pria yang bertemu denganku di hari pertamaku kerja. Dia sangat suportif, bahkan membawakanku makan malam saat aku lembur. Maksudku, itu baik sekali. Dan makin lama aku habiskan waktu dengannya, makin aku bahagia. Ada hal yang tak asing tentangnya. Tom, bagaimanapun, tak senang akan hal ini. Dia telah melamar untuk magang di perusahaan kami, tapi dia bekerja di departemen kontrol file. Tom sangat kasar ke Martin tiap kali mereka berpapasan, dan itu membuatku sangat tak nyaman. Suatu kali Martin menawariku tumpangan pulang, dan Tom memaksaku supaya pergi dengannya saja. Katanya itu akan lebih aman. Dia sangat tak dewasa. Tapi aku tak punya waktu fokus pada hal itu, karena ada hal lebih besar yang dipertaruhkan. Suatu hari kutemukan di luar sana ada petunjuk yang dapat menuntunku mendapatkan kebenaran. Dokumen sangat rahasia yang disimpan di departemen kontrol file. Isinya adalah semua aktivitas bisnis sebelum keluargaku bangkrut, dan juga detail bagaimana Tuan Garcia kemudian mengambil alih perusahaan. Aku harus dapatkan dokumen ini. Namun, hanya ada satu masalah. Satu-satunya orang yang dapat mengakses komputer di mana dokumen itu disimpan adalah anggota keluarga Alex. Masalah besar ya kan? Oh ya, suatu malam Tom dan aku pergi makan malam dan dia bertingkah sangat aneh. Tiba-tiba dia berkata, Lizzie, kau sebaiknya menjauh dari Martin. Ada sesuatu yang mencurigakan tentangnya. ini menggangguku. Tom, aku tak paham. Apa sih masalahmu dengannya? Tolong dengarkan aku dulu. Kemudian, dia cerita padaku apa yang telah dilihatnya. Suatu malam, dia kembali ke kantor karena dia lupa ponselnya. Lalu kebetulan dia melihat Martin mencoba mengakses dokumen yang sangat rahasia. Minta akses, kata Martin. Tolong berikan kode aksesnya. Server menanggapi. Alexi Joseph Garcia, katanya dengan percaya diri. Lalu kemudian pemindai iris mulai bekerja. Selamat datang Pak Garcia. Akses diberikan. Tom mengamati semua ini dari balik pintu tak bersuara. Dan hanya beberapa kali klik, Martin sudah berhasil mengakses semua file sangat rahasia tanpa ada masalah. Kemudian dengan cepat dia pergi lewat pintu belakang. Aku tak percaya itu. Jika hanya keluarga Garcia yang dapat mengakses, bagaimana Martin melakukan ini? Dan bagaimana dia tahu nama lengkap Alex? Baiklah, aku perlu lebih memperhatikan laki-laki ini. Paling tidak dia sudah mendapatkan file itu. Itu sudah cukup bagiku. Aku harus mendapatkan itu darinya. Beberapa hari kemudian, aku pura-pura laptopku rusak dan menanyakan apa bisa kupinjam miliknya untuk mengirim beberapa email. Dengan cepat kuperiksa file miliknya, tapi tak kutemukan apapun. Di mana kira-kira dia menyimpannya? Lalu suatu hari kulihat dia menyelipkan USB ke tasnya. Nah, itu mencurigakan. Mungkin itu yang kuperlukan. Sore itu aku mengajaknya keluar minum kopi. Lalu kemudian sengaja kujatuhkan ponselku supaya bisa kucari cara menggapai ke dalam tasnya lalu mengambil USB. Sayangnya, itu tak berjalan lancar. Aku malah menumpahkan kopiku dan itu mengenai lengan Martin. Dia selalu memakai lengan panjang meski di hari panas terik. Tapi tentu saja kopi itu sudah tumpah kemana-mana. Jadi segera dia menyingsingkan lengan bajunya. Dan itulah saat aku melihatnya. Bekas luka di lengannya. Aku terkesiap. Bagaimana kau dapatkan bekas luka ini? Terlihat sama persis seperti punya mantanku. Alex punya bekas luka yang sama. Sebelum aku bisa berkata apa-apa lagi, Martin membentak dan berkata, Bekas luka apa? Kemudian dengan cepat ditariknya lengan bajunya ke bawah. Jangan bohong padaku Martin, aku melihatnya. Dan aku tahu ada yang mencurigakan tentangmu. Kenapa kau akses ruang server di jam 10 malam? Dan bagaimana kau tahu nama lengkap Alex?
Beritahu padaku siapa dirimu. Aku tahu ada yang tak asing tentangmu. Beritahu saja aku kebenarannya." "Ya, ini aku, Alex." Dia berbicara ragu-ragu, kemudian memintaku untuk tenang. Tapi aku tak tahan. Jantungku rasanya berhenti berdetak. "Teganya kau lakukan ini?" jeritku. "Apa kau dan pamanmu merencanakan ini sekian lama?" "Lindsay, biar ku jelaskan. Ku jalani operasi plastik, tapi ini tak seperti yang kau pikir. Aku ada di pihakmu. Aku ingin menggulingkan pamanku dan mengembalikan perusahaan ke keluargamu. Percayalah padaku." Kemudian Martin, atau sebaiknya kusebut Alex, memberitahu keseluruhan ceritanya. Ternyata, Tuan Garcia merencanakan semua untuk menyabotase bisnis keluargaku dan memanfaatkan Alex untuk membantu melakukannya. Dia bahkan mengarang cerita bahwa terjadi perseteruan antara dua keluarga kami dan bahwa ayahku mencoba membuat bangkrut keluarga Alex yang membuat orang tuanya diambang keputusasaan. Tentu saja ini membuat Alex marah karena dia sangat protektif dengan keluarganya dan terpupuk di dirinya keinginan kuat untuk balas dendam. Tapi setelah membantu pamannya mengambil alih bisnis keluargaku, dia menemukan tak hanya Tuan Garcia itu bukan pamannya, tapi ternyata dia, Alex, juga seorang yatim piatu. Rupanya, Tuan Garcia tak ada hubungan darah dengan Alex. Dia pun tak tahu apapun soal almarhum orang tua Alex. Pria pendengki itu memanipulasi orang dengan cara apapun untuk keuntungannya. Alex merasa jijik telah dimanfaatkan dan dibohongi seperti ini. Jadi dia bertekad membalas dendam ke pamannya dengan mengganti identitasnya dan mengungkap semua untuk membawa keadilan untuk keluargaku. Dia lalu tunjukkan padaku semua yang dia dapat dari file rahasia. Semua trik kotor yang Tuan Garcia pakai untuk menyabotase dan mengambil alih perusahaan. Dia bahkan telah membawa perusahaan ke jalan yang salah melalui banyak sekali tindakan ilegal. Tapi kemudian Alex memberitahu bahwa sebelum jadi Martin, dia membeli sejumlah saham. Dan sekarang dia akan mentransfernya padaku supaya bisa kuambil alih perusahaan keluargaku. Aku tak percaya ini. Aku langsung tunjukkan semua bukti ke jajaran direksi. Dan segera semuanya terselesaikan. Akhirnya, Tuan Garcia tak hanya didepak dari perusahaan, tapi dia juga dijatuhi hukuman penjara atas praktek bisnisnya yang tidak etis. Dan itu semua berkat Alex. Orang yang paling kutaruh dendam adalah orang yang paling membantuku mendapatkan kembali semua yang telah hilang. Sedangkan aku dan Alex, ya, sudah jelas kami masih punya perasaan terhadap satu sama lain. Tapi setelah semua yang kami lewati, kurasa yang terbaik adalah memberi waktu sebelum kami kembali berhubungan. Ditambah, Tom mengaku dia menyukaiku, yang tentu saja sudah jelas. Tapi aku tak ingin membuatnya kecewa. Hanya waktu yang akan menjawab apakah aku dan Alex memang ditakdirkan bersama. Ini sisanya. Terima kasih banyak. Tak masalah. Selamat untuk kalian berdua. Kalian mungkin berpikir, kenapa cewek itu begitu senang memberiku uang? Nah, itu biaya konsultasi untuk membantunya dapatkan gebetan. Yap, ini semua berawal sekitar sebulan yang lalu. Yang karena berkat saranku, BFF-ku si Helen dapat cowoknya yang seksi look. Dan bagian terbaiknya adalah hanya butuh satu foto. Ya, aku tahu kalau cowok seperti Luke sangat muak pacaran dengan cewek yang sulit disenangkan dan populer. Jadi saat temanku yang imut dan baik hati ini memberi Luke sketsa yang digambarnya, lalu dengan malu-malu mengutarakan perasaan kepadanya, sesuai perkiraan, Luke jatuh hati padanya. Kalian tanya bagaimana aku bisa punya rencana sekeren itu? Nah, pada dasarnya aku punya kekuatan super untuk membaca pikiran cowok. Selain itu, aku juga tahu karakter asli tiap tipe cowok. Kenapa? Itu karena aku sudah hidup dengan 3 saudara cowok luar biasa selama 15 tahun terakhir. Dan setiap hari aku harus tahan dengan kebiasaan buruk mereka. Seperti halnya kakak tertuaku Axel, si penyuka olahraga. Di luar, dia selalu cemerlang dan rapi. Tapi di rumah, dia tak pernah bereskan kamarnya dan pernah seminggu penuh tak mandi. Iu. Lalu ada kakakku yang nomor 2, Stephen, anak ajaib yang tak banyak bicara. Kecuali dia ada di rumah, maka dia tidak akan berhenti membual akan segala sesuatu di dunia ini. Aku bersumpah, aku tak pernah melihatnya diam lebih dari 1 menit. Lalu yang terakhir adalah adikku yang paling kecil, Gavin, si anak ramah. Helen kira dia itu sangat baik dan gentleman. Tapi dia tak melihatnya di rumah ketika selalu menggodaku dan mencuri makananku. Ya Tuhan, hanya membicarakan itu membuat darahku mendidih.
Jadi katakan, apa aku belum memenuhi syarat untuk buka layanan konseling hubungan dengan pengetahuan yang luas tentang laki-laki? Tapi sebenarnya itu ide Helen. Dia yang akan cari klien dan aku yang beri saran untuk membantu mereka dapatkan hati yang ditaksir. Dan hingga saat ini, tingkat kesuksesan konsultasi kami 100%. Jadi, tak heran kalau nama kami dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru sekolah. Suatu hari aku sedang makan siang saat Helen datang mendatangiku dan dengan bersemangat berkata, "Kita dapat klien besar." Siapa itu? Ternyata itu adalah Claire. Cewek jahat populer di sekolah. Langsung kugelengkan kepalaku. Aku tak akan melakukannya. Kau tahu aku sama sekali tak suka Claire. Ayolah, dia bayar 2 kali lipat dari biasanya. Tidak, aku tak mau membantunya. Tapi Madeline, kumohon, eh, aku sudah terima uangnya. Apa? Apa dia serius? Lalu, menghadapi mata tajamku, Helen segera melanjutkan. Kau tahu, Claire itu sudah sangat populer. Jadi, dengan ide brilianmu yang penuh tips dan trik, dia akan dapatkan cowok itu dan kau akan dapatkan validasi. Kurasa ini akan bagus untuk konsultasi ini. Lagi pula, Helen ada benarnya. Tak peduli tipe cowoknya, aku selalu tahu apa yang perlu dilakukan untuk menarik perhatiannya. Oke, jadi siapa targetnya? Ryan. Apa? Ryan, si kutu buku itu? Claire menyukainya? Sebagai jawaban, Helen hanya tersenyum, mengangguk, lalu kemudian mengunyah makan siangnya. Ya, aku tak menyangka hal itu. Tapi terserahlah, itu urusan Claire. Meskipun targetnya cowok kutu buku yang terkenal benci cewek-cewek dan tak pacaran, itu tak akan mengintimidasi si Madeline ini. Jadi, kumulai misi taktik untuk Claire. Sekarang, coba lihat. Si kutu buku pasti akan jatuh hati dengan cewek yang punya minat sama dengannya, ya kan? Jadi, hari berikutnya, sesuai rencana, Claire menunggu Ryan di depan kelas sastra. Melihat Ryan dari jauh, dia langsung mengeluarkan buku Wuthering Heights dan pura-pura membacanya dengan serius. Tapi Ryan hanya berlalu bahkan tanpa meliriknya. Jadi dia langsung mengejarnya dan membaca satu paragraf keras-keras. Tapi Ryan tetap berjalan dan bahkan memasang kembali headphone-nya. Di titik ini, Claire hanya bisa berdiri di sana dan menghentak kakinya. Iya, itu kegagalan besar. Sepertinya harus kuubah strategi. Bagaimana kalau Lego? Maksudku, kutu buku mana yang tak suka itu? Dengan pemikiran ini, kuhabiskan sepanjang hari membantu Claire merakit model Hogwarts untuk diberikan ke Ryan. Dia dengan bangga menunjukkan mahakaryanya itu. Tapi Ryan bergumam, "Tidak, terima kasih." Lalu berlalu pergi, meninggalkan Claire dengan wajah kebingungan. Dan begitu seterusnya. Dari mulai menyuruh Claire memberinya kue Star Wars, sampai menempelkan foto dirinya berpakaian Black Widow di lokernya. Trik-trikku tak ada yang berhasil ke Ryan. Ya Tuhan, kenapa cowok ini aneh sekali? Beberapa hari kemudian, saat ku taruh bukuku di loker, Claire muncul dan berkata dengan licik, "Layanan macam apa yang kalian berikan? Ini sudah berminggu-minggu. Kenapa Ryan belum juga memperhatikanku?" Perlahan tapi pasti, teruslah melakukannya. Percaya padaku. Mempercayaimu? Aku hanya akan memberimu seminggu lagi. Jika kau tak bisa menyelesaikan tugas pada saat itu, aku akan pastikan semua orang tahu betapa buruk saran-saranmu itu. Lalu dia pergi. Dasar anak sombong menyebalkan. Tapi aku bisa apa? Aku harus menyelesaikan tugas. Kalau tidak, layanan konsultasiku harus berakhir. Lagi pula, Madeline ini tak bisa gagal begitu saja. Dan itulah saat aku dapat ide. Seperti yang kalian lihat, Ryan sedang asik menulis esai di laptopnya. Dan ada aku, Claire, dan Helen duduk di meja terdekat, pura-pura baca buku. Padahal pada nyatanya, kami mengawasi pergerakan Ryan. Tiba-tiba, Ryan berteriak, yang membuat seluruh orang di perpustakaan tersentak dan akibatnya dapat tatapan marah dari pustakawan. Lalu Claire melenggang ke arahnya, dan dengan suara manis berkata, "Hei Ryan, apa semuanya baik-baik saja?" "Tidak, laptopku rusak. Esaiku yang penting ada di sana dan aku belum menyimpannya. Ini tak mungkin terjadi." Dia memencet-mencet tombolnya. "Akan kuperiksa. Aku cukup jago dengan komputer." Dia menunduk di depan laptop itu. Tiba-tiba, laptop Ryan mengeluarkan suara dan kembali menyala. Dan esai itu baik-baik saja. Wah, siapa sangka kalau cewek seksi seperti Claire bisa jadi ahli IT, ya kan? Ryan mengucapkan terima kasih banyak pada Claire dan bahkan mengundangnya makan siang. Aha, sukses akhirnya. Tapi, hey, jangan bilang padaku kalau kalian juga percaya Claire tahu banyak soal komputer. Tentu tidak. Itu semua berkat kakakku Stephen. Dia menunjukkan padaku cara cepat menginstal software untuk membuat komputer seolah rusak.
Jadi kugunakan di laptop Ryan saat dia pergi mengambil buku. Kakakku juga tunjukkan padaku kode rahasia untuk membuatnya bisa bekerja lagi secepat kilat. Dan kusampaikan hal ini ke Claire. Akhirnya, misi tersulit yang pernah kuhadapi beres. Claire dan Ryan sudah resmi pacaran. Aku ingin merayakannya, jadi aku berencana pergi nonton dengan Helen. Tapi kemudian Luke memberinya kejutan tiket ke taman hiburan, dan Helen batal ikut untuk bisa pergi dengannya. Lebih penting teman daripada pacar. Jadi, disinilah aku sendiri. Bisa dibilang suasana hatiku sedang tidak baik. Tapi yang membuatnya lebih parah lagi, pasangan yang duduk di belakangku terus saling menggoda. Berciuman dengan keras dan bahkan menendang kursiku. Aku tak tahan lagi. Aku berbalik dan hendak mengomeli mereka berdua. Hah? Itu adalah Claire dan Jackson, si pembuat onar di kelas matematika. Mereka berdua juga panik saat mereka melihatku. Apa ini? Bukannya dia baru saja minta aku membantunya dapatkan Ryan? Sebelum bisa kutanyakan apa yang terjadi, dia menarikku ke lobi. Kau sebaiknya tutup mulut soal ini, kalau tidak. Aku tak paham. Kukira kau menyukai Ryan. Yang benar saja. Tentu saja aku tak benar-benar suka si kutu buku itu. Aku hanya memanfaatkannya. Jika kau beritahu siapapun soal ini, kupastikan layanan konsultasimu akan berakhir. Apa? Apa dia mengancamku? Ya, memang benar dia membayar untuk jasa layanan. Tapi itu tak berarti aku terima kalau dia memanfaatkanku untuk tujuan jahat. Aku tak bisa diam saja dan menyaksikan Claire mempermainkan perasaan Ryan seperti ini. Jadi, kutinggalkan bioskop dan pergi ke rumah Ryan. Segera saat dia membuka pintu, kuceritakan padanya yang sebenarnya. Dia terlihat kesal akan hal itu, lalu berteriak menyuruhku pergi. Tolonglah Ryan, kita tak bisa biarkan dia lolos begitu saja. Kita perlu memberinya pelajaran. Dia memikirkan hal ini, lalu akhirnya mengangguk dan dengan ketus berkata, "Ya, sudah, terserah." Untungnya, di akhir pekan itu, orang tua Claire mengundang Ryan ke rumah untuk makan malam. Sekarang, biarkan rencana pembalasan dimulai. Ini Claire, ponselku mati, jadi kupinjam punya adikku untuk mengirim pesan padamu. Datanglah dalam 15 menit. Aku sangat merindukanmu. Oke, dalam perjalanan, mencintaimu, X. Aku sedang memikirkan rencana itu sekali lagi. Lalu tiba-tiba kulihat seseorang menyelinap dekat jendela kamar Claire. Itu Jackson. Dengan cepat dia memanjat ke kamar Claire. Lalu kukirim pesan ke Ryan. Mangsa sudah tiba. Kemudian memanjat mengikuti Jackson. Melihatku, Jackson panik. Apa yang kau lakukan di sini? Tepat saat itu, kami mendengar langkah kaki di luar. Takut ketahuan, Jackson menuju jendela untuk kabur. Tapi dengan cepat segera kuhadang jalannya. Apa yang kalian berdua lakukan di kamar Claire? Itu adalah ibu Claire, dan di belakangnya adalah Ryan, dan Claire yang wajahnya panik. Claire, bisakah kau jelaskan padaku kenapa sepertinya ada pertemuan bertempat di kamarmu? Claire terlihat kebingungan, lalu berseru. Itu, begini. Aku pacaran dengan Jackson. Aku bohong ke ibu aku pacaran dengan Ryan hanya karena dia siswa berprestasi. Jadi ibu tak akan melarangku menemuinya. Karena aku tahu ibu tak akan pernah menerima Jackson. Ternyata, orang tua Claire sangat senang putrinya pacaran dengan cowok pintar seperti Ryan. Sampai ingin mengundangnya. Itulah kenapa dia menyewaku untuk membantunya. Mereka sangat marah mengetahui dia telah menipu mereka. Dan tak mengejutkan, mereka menghukumnya sebulan tanpa uang saku. Kasihan dia, tapi dia pasti sudah menduganya. Jadi, sekarang apa? Ya, kuputuskan untuk menghentikan layanan konsultasi. Aku suka sekali membantu orang lain, tapi aku tak suka melihat ada yang terluka. Kebanyakan orang menggunakan jasaku untuk alasan baik, tapi aku tak akan pernah lagi bisa yakin kalau tak akan ada yang memakainya dengan alasan yang salah. Dan aku tak mau terlibat dengan hal tersebut. Bagaimanapun tak semuanya buruk, karena aku jadi punya teman baru. Ryan, omong-omong soal itu, dia pernah menemuiku setelah kelas selesai dan berkata, "Hei, aku perlu bantuan konsultasimu. Ini cukup mendesak." Kuhela napas dan menjawab, "Ryan, kau tahu aku sudah tak lakukan itu lagi. Tapi kau berhutang padaku. Aku ingin kau bantu aku mengajak cewek cantik ini jalan. Aku sangat menyukainya. Namanya Madeline." Hah? Aku tak kenal ada Madeline lain? Oh, tunggu dulu. Yang dia maksud, aku? Tepat pada waktunya, Helen dan Luke muncul. "Hai Ryan, jika Madeline menolak kasusmu, akan kutangani. Aku juga punya banyak pengalaman." Aku memutar mataku padanya, lalu melirik Ryan. Ya Tuhan, dia menyukaiku. Wajahku tak bisa berhenti merona. Sepertinya si mak comblang ini baru saja berhasil menjodohkan diri sendiri.
Astaga naga, siapa itu? Cowok ini teramat seksi. Dan ada lagi, saat aku mendekatinya, dia tak kabur ketakutan. Melihatku tercengang, Scarlett menyikutku. Bangun Cika, kita terlambat. Dia terkekeh sambil menarikku ke kelas. Aku melihatnya, tak pernah kukira akan kutemui hari di mana Margot si pembuat onar jatuh hati karena seorang cowok. Scarlett menggodaku. Aku tersipu dan lidahku benar-benar keluh. Mataku melihat sekeliling dengan canggung. Sayang sekali kau ini pada dasarnya pengusir cowok yang mengajak ngobrol. Ya, benar. Kutundukkan kepalaku berpikir. Dan lalu aku mendongak. Scarlett sedang mengirim pesan. Mungkin beberapa pesan lebay untuk pacarnya Kit. Kusandarkan daguku ke tangan dan menatap keluar jendela saat kudapati diriku sendiri melamunkan cowok tampan misterius itu. Jam berapa ini menurutmu? Apa kau berusaha membuatku terusir dari sini karena menutupimu lagi? Sorry. Aku ada urusan yang sangat penting dengan Alfie. Penting? Hah? Jadi aku bisa terkena masalah membelamu karena kau ingin mainkan lelucon payah dengan si pecundang itu? Enggak. Berapa kali harus kukatakan padamu, kami hanya mengerjainya sekali, dan bajingan itu benar-benar pantas menerimanya. Soal bajingan tadi, dia itu kapten tim basket, dan Alfie ini temanku. Oke, dia memang terlihat sedikit menyeramkan, tapi dia itu cowok baik. Tapi penggila olahraga itu tak hanya jatuhkan Alfie dengan bola basket, dia juga mengambil uang dari kantongnya saat dia roboh. Kami tak akan biarkan dia lolos hari ini. Jadi malam itu kami menyelinap dan menuang minyak goreng licin ke seluruh lapangan, yang membuat seluruh tim terpeleset dan jatuh terus-menerus. Itu lucu sekali. Sayangnya, berita keterlibatan kami sampai ke kepala sekolah. Jadi Scarlett harus menelpon ayahnya untuk membantuku. Oke, jadi ini bukan kali pertama Scarlett sudah menyelamatkanku. Dia hanya marah karena dia juga harus menyelamatkan Alfie juga, meski dia sangat membencinya. Ayolah, aku minta maaf. Apa kau keberatan? Ini tengah malam dan kita perlu tidur. Diam, Miley. Tak ada yang bertanya padamu. Baiklah, pergi ke kamar dan diamlah supaya kami bisa benar-benar tidur. Dasar cewek girly itu. Bangunlah Tuan Putri, kelasnya sudah berakhir. Dengan grogi aku bangkit dan mengikuti Scarlett seperti zombie menuju kantin. Tapi kemudian aku tiba-tiba terhenti. Di sana, berdiri di sudut lorong adalah cowok tampan itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Sudah kuminta Kit untuk menyelidiki. Sekarang kau mau bantuanku atau tidak? Aku masih mematung. Tak bisa berkata apapun. Ya Tuhan, tak pernah kurasa segugup ini sebelumnya. Aku mengangguk sambil mencengkram lengannya. Wah, yang diperlukan untuk membuat Margot yang perkasa jadi menciut hanyalah cowok. Oh, dan ngomong-ngomong, panggilannya Jared. Dan dia belajar musik klasik. Elegan sekali. Hah? Aku berseru. Musik klasik? Ini menyebalkan. Maksudku, bagaimana bisa cewek sepertiku bisa menggapai levelnya? Jangan khawatir, aku akan membantumu. Lalu dia mengubah sikapnya. Dengan satu syarat. Kau tahu tidak, Scarlett menyuruhku berhenti bergaul dengan Alfie. Karena itu tak baik untuk image feminin yang kuperlukan untuk dapatkan perhatian Jared. Ditambah aku tak diperbolehkan melampaui jam malam asrama. Jika kulanggar peraturan ini, maka dia tak akan mau membantuku lagi. Baiklah, aku setuju. Maaf Alfie, kau harus lanjutkan sendiri tanpaku. Kit berteman dengan Jared dan memintanya untuk datang ke sekolah kami lagi untuk memeriksa piano di ruang musik. Saat muncul ups yang darurat, dia akan tinggalkan Jared denganku yang ternyata sedang berjibaku dengan piano itu. Jenius. Seperti yang kalian lihat, sejauh ini rencananya berjalan lancar. Hanya saja gaun ini membuatku sesak napas. Tapi berada dekat Jared seperti malah makin membuatku sesak. Untung dia ramah. Jadi dengan mudah kami mulai ngobrol. Dan sekarang dia main piano untukku. Apakah punya rencana sepulang sekolah? Tidak, belum. Aku akan ke kafe musik di kota. Apa kau mau ikut? OMG, tentu saja aku berkata iya. Apa ini terhitung sebagai kencan pertama? Kami sangat bersenang-senang. Aku berada di langit ketujuh. Dalam perjalanan pulang, aku tertegun saat melihat Alfie menyeberang jalan. Melihatku dengan Jared,
Alfie melotot padaku dengan tatapan mata membelalak marah. Ku beri tanda shh dan dia berpaling. Tak heran, ponselku berbunyi. Kau acuhkan aku untuk pergi dengan cowok banci itu? Dan ada apa dengan pakaianmu? Astaga, Alfie pastinya marah, tapi tak bisa kuurus ini sekarang. Aku janji ke Scarlett aku tak akan bicara dengannya lagi. Jadi ku acuhkan pesan itu dan berjalan lurus melewatinya. Segera saat aku sampai di asrama, cewek-cewek menyoraki dan bertanya bagaimana kencannya. Mereka sepertinya senang untukku. Jadi, kapan kencan selanjutnya? Dia memintaku untuk datang ke sekolahnya besok dan kami akan makan malam. Ah! Para cewek berteriak bersamaan. Sungguh mengejutkan karena tak kusangka cewek-cewek bawel ini sangat peduli padaku. Aku sangat bersemangat dengan kencan selanjutnya. Jadi aku tiba lebih awal di sekolah Jared mendapatinya berlatih di ruang latihan dengan cewek lain. Aku masuk ke ruangan dengan senyum di wajahku dan Jared memperkenalkanku padanya, Maeve. Lalu dia menyuruhku menunggu di sana dan pergi ke kamar mandi. Si Maeve ini tertawa kecil lalu memandangku ke atas dan ke bawah lalu berkata, "Menyerah saja. Cewek tak sempurna sepertimu tak pantas dengannya." Hah? Apa yang pernah kuperbuat padanya? Marah, kujatuhkan lembaran-lembaran musiknya. Dia memungutnya lalu dengan tegas berkata, "Kau tunggu saja, aku tak akan biarkan kau lolos begitu saja." Lalu dia mendorongku dan bergegas pergi. Lalu saat makan malam, aku tak bisa menahannya. Jadi, Maeve itu... orang tua kami sangat dekat, jadi kami sudah berteman sejak kecil. Dan kini kami berdua belajar musik. Dia kelihatannya sangat menyukaimu. Aku tak yakin soal itu. Kami hanya teman. Jadi, dia tak suka dengan si Maeve? Kurasa, lupakan saja dia. Aku punya kencan yang penting dengan Jared dan aku butuh bantuanmu. Tepat di saat itu, sebuah panggilan dari Alfie masuk. Tapi Scarlett duduk tepat di sebelahku, jadi aku tak bisa mengangkatnya. Setelah beberapa panggilan, dia mengirim pesan padaku. Kau harus menolongku kali ini. Aku tak bisa melakukannya sendiri. Oh Tuhan, tolong aku. Aku tak tega tinggalkan temanku. Jadi, kuputuskan menyelinap keluar menemui Alfie. Oke, jadi ini tak seperti yang kalian kira. Waktu yang lalu saat aku telat pulang bukan karena kami berbuat hal yang tak berguna. Sebaliknya kami sedang memperbaiki rumah terbengkalai untuk anak gelandangan. Kali ini, salah satu anak itu, Kevin, sedang demam tinggi. Aku harus membantu Alfie meminjam uang dan membawa Kevin ke rumah sakit. Aku berusaha sangat hening saat merayap masuk ke kamar asrama. Tapi aku bersumpah, Scarlett itu orang yang paling mudah terbangun. Karena benar saja di sanalah dia menungguku. Oh, hai Margot. Senang kau bisa bergabung dengan kami. Ya, maaf. Itu, ada kondisi darurat. Kau tak bisa menahan diri ya? Kau melanggar perjanjian kita untuk bergaul dengan teman berandalmu itu. Aku tak mau membantumu lagi. Ini menyebalkan. Sepertinya aku sendiri. Ini dia. Kencan pentingku dengan Jared. Ayahnya merupakan konduktor di sini, dan dari apa yang bisa kusimpulkan, posisi itu sangat penting. Tanpa Scarlett membantuku memilih gaun yang cocok untuk acara ini adalah mimpi buruk. Oh ya ampun, semua orang terlihat sangat mewah dan berkelas. Aku merasa mencolok, dan jelas ini bukan dunia yang kuinginkan. Tapi senyum lembut Jared sangat menenangkan. Tapi segera, Maeve mendatangi kami. Jared, sayang, selamat. Kurasa konser ini akan luar biasa. Oh, kau lagi. Gaun yang bagus. Dia mencoba menjatuhkanku, tapi tetap tenang. Sekarang ambil nafas, ambil nafas. Lalu mereka berdua membahas tentang Mozart, Beethoven. Aku tak paham satu pun. Begitupun keseluruhan konser. Aku juga tak memahaminya. Setelahnya, Jared menuntunku ke orang tuanya. Ya Tuhan, ini menakutkan. Kuberikan buket bunga yang sudah kupersiapkan ke mereka dan memberi selamat atas konser tersebut. Untungnya mereka berdua terlihat sangat ramah dan puas dengan hadiahku. Tapi kemudian Maeve muncul dan memeluk ibu Jared. Jared, sangat menyenangkan bersama gadis-gadis yang sopan ini. Menyeringai, Maeve membalas. Aku tak yakin soal itu. Margot ini suka menyembunyikan karakter aslinya. Oke, jadi aku mungkin gagal menjaga sikapku dan menyerukan beberapa kata yang buruk. Ups. Jared dan ibunya terlihat kaget dengan hal ini. Tapi belum sempat kucoba perbaiki situasi, Maeve mengeluarkan ponselnya dan melambaikan fotoku bersama Alfie. Aku ingin jelaskan, tapi pada akhirnya aku hanya tergagap berujar banyak omong kosong. Akhirnya, Jared menarikku ke samping dan berkata, "Kurasa lebih baik kau pergi saja." Aku lari dari sana hampir menangis.
Parahnya, aku tak bisa berlari dalam gaun bodoh ini. Aku sudah kehilangan Jared dan ini sudah lewat jam malam. Jadi kalau kembali sekarang, Scarlett akan marah padaku. Jadi kuputuskan kalau aku tak akan kembali. Tidak, sebaliknya, aku akan kabur. Aku akan tinggal di sini beberapa hari. Aku merasa tenang di sini dan Alfie membawakanku beberapa pakaian dan makanan. Kenapa dia di sini? Aku sedang tidak mood diceramahi. Tapi yang mengejutkanku, dia segera menghampiri dan melingkarkan tangan memelukku. Bisa-bisanya kau pergi begitu saja. Apa kau tahu betapa khawatirnya aku? Oh iya, Alfie cerita padaku semuanya. Aku minta maaf sudah salah menilaimu. Dia mundur. Tapi kau bau. Ada satu orang lagi yang ingin bertemu denganmu, Margot. Aku menatapnya bingung. Lalu di pintu, itu Jared. Margot, saat kulihat foto itu, aku kaget. Kupikir aku ini pasti lelucon untukmu dan kau benar-benar dengan Alfie. Tapi aku tak bisa berhenti memikirkanmu. Sekarang aku sudah bicara pada Scarlett dan Alfie. Aku sudah tahu. Aku menyukaimu, Margot. Kau yang asli. Dan aku tak ingin kau berpikir kau harus berubah demi aku. Apa menurutmu kau bisa beri idiot ini kesempatan lain? Aku ragu. Pura-pura kalau itu adalah sesuatu yang perlu kupikirkan. Lalu dengan tersenyum lebar, aku berteriak, "Ya!" dan segera menuju dekapannya. Jadi, bagaimana sekarang? Ya, aku kembali ke asrama. Dan, yap, aku masih menyelinap keluar dan, yap, Scarlett masih menutupiku. Jared dan aku resmi pacaran, dan dia bahkan membantuku dengan konser penggalangan dana untuk membantu anak-anak gelandangan itu. Jadi, menurutku gadis tangguh ini sebenarnya tidak terlalu tangguh. Sarah, ini sudah waktunya kau menikah. Kau ini ngomong apa? Menikah? Tak mungkin. Aku masih sekolah. Oh, yang benar saja. Menikah dengan pria kaya akan memberimu lebih banyak uang daripada sekolah. Bu, aku tak sepertimu. Sebenarnya aku suka bersekolah. Sekarang tinggalkan aku sendiri. Itu percakapan antara aku dan ibuku sekitar 2 bulan lalu. Nah, lihat aku sekarang. Disinilah aku tinggal di salah satu villa termewah di Boston. Oh iya, namaku Sarah. Umurku 16 dan duduk di bangku SMA. Hidupku tak pernah normal. Sebagai permulaan, aku tak punya ayah dan ibuku sama sekali tak bertanggung jawab. Memilih habiskan uang yang kami punya untuk pesta dan pria. Tentu saja dia bahkan tak punya pekerjaan, jadi kami bergantung pada teman kencannya yang terbaru untuk menghidupi kami. Ibu tak pernah benar-benar peduli padaku, jadi aku juga menjauh saja dari kehidupannya. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau selama aku bisa lakukan apa yang kumahu. Dan yang kumahu adalah belajar dengan tekun agar aku bisa punya kehidupan yang lebih baik darinya. Tapi seperti biasa, ia ikut campur dalam rencana itu. Dan 2 bulan lalu, ia memaksaku berhenti sekolah dan menikah. Jelas saja, aku menolak. Bahkan aku mogok makan selama beberapa hari. Tapi suatu hari ia berkata, "Besok, 2 keluarga kita akan bertemu. Jika kau tak muncul, aku akan ke sekolahmu dan bilang ke mereka kau tak akan kembali. Tapi, jika kau datang, kau masih bisa sekolah. Paling tidak sampai pernikahan." Sekolah. Dia memakai hal yang kucintai untuk melawanku. Lagi, untuk memaksaku mengikuti semua rencana konyolnya. Baiklah, aku setuju. Maksudku itu hanya sebuah pertemuan. Mereka tak bisa memaksaku untuk segera menikah, ya kan? Jadi, hari berikutnya aku ikut ibuku menemui keluarga Andy. Aku syok saat melihatnya. Dia memakai masker yang menutupi setengah wajahnya dan hanya duduk di sana, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hanya menatapku tanpa berkedip. Jujur, itu sangat menyeramkan. Tapi orang tuanya kelihatan baik. Dan mereka menjelaskan kalau dia pernah mengalami kecelakaan waktu kecil yang meninggalkan bekas luka bakar di wajahnya. Jadi, dia memakai masker agar tak membuat orang takut. Aku bisa melihatnya memandangiku, menunggu reaksiku. Jadi aku berusaha balas tersenyum. Aku merasa kasihan padanya. Tapi di saat yang sama aku tak mungkin mau habiskan hidupku dengan laki-laki ini. Jadi kuputuskan untuk jalankan rencanaku. Yang harus kulakukan hanyalah membuat orang tuanya tak setuju dengan perjodohan ini. Jadi aku bertingkah seceroboh mungkin. Ingin ku beri kesan pertama terburuk. Segera saat minuman dituang, aku membungkuk lalu menyenggol gelas ibunya jatuh kena gaun putihnya. Ibuku terlihat malu. Tapi aku tak berhenti sampai situ. Aku makan dengan kedua tangan dan menjatuhkan makanan di meja dan terus mengunyah makanan dengan mulut terbuka. Tapi tak peduli seberapa keras aku berusaha, orang tua Adam sepertinya masih menyukaiku. Dan aku bisa melihat Adam sedikit menyeringai padaku. Apa yang seorang gadis harus lakukan untuk menjauh dari keluarga ini? Jelas, mereka putus asa. Di akhir jamuan makan, mereka mulai membahas pertunangan. Rupanya, aku harus pindah ke rumah keluarga Adam supaya kami bisa saling kenal.
Lalu jika aku bisa bantu Adam mengurangi rasa mindernya, mereka akan biarkan aku lulus SMA sebelum kami menikah. Jadi bukankah itu artinya mereka hanya ingin seorang teman untuk Adam? Seseorang yang menemaninya? Itu tak terlalu buruk. Kurasa aku bisa lakukan itu kalau begitu. Jadi setelah pertunangan aku pindah ke mansion Adam. Sepulang sekolah setiap hari aku bergaul dengannya dan berusaha menghiburnya. Kumainkan musik kesukaanku, tunjukkan padanya film-film epik, bahkan bercanda padanya. Tapi tetap saja dia hampir tak tersenyum. Dia tak tertarik pada apapun yang kusukai. Ketika suatu hari aku sedang kesulitan mengerjakan PR sainsku, ketika dia lewat dan memeriksa apa yang kukerjakan, tiba-tiba dia mulai ngobrol. Lalu kusadari betapa dia menyukai kimia dan fisika. Dia bahkan sering menawarkan bantuan untuk tugas-tugasku. Dia juga bersemangat dengan topik-topik tersebut. Dan ini menguntungkan, karena aku akhirnya temukan sesuatu yang bisa kami diskusikan. Dia bahkan mulai terbuka padaku. Ini permulaan. Aku mulai lebih nyaman di dekatnya. Di suatu hari yang cerah, aku bahkan bertanya pada Adam apa dia mau main badminton. Awalnya dia menolak karena dia tak suka berada di luar. Tapi aku tak henti memohon sampai dia berkata, "Baiklah, pernah main ini sebelumnya?" "Tidak." "Oke, biar kutunjukkan padamu." Aku sangat bersemangat mengajari Adam. Meski tak hebat dalam koordinasi mata dan tangan, aku sudah sering main badminton di sekolah. Jadi aku cukup percaya diri. Akhirnya kutemukan sesuatu yang aku lebih jago daripada dia. Oke, mungkin aku terlalu cepat mengatakan itu. Setelah beberapa servis yang gagal, entah bagaimana dia berhasil menguasai shuttlecock dan menghajarku. Kenapa kau bilang kau tak pernah main ini sebelumnya? Karena itu kenyataannya. Aku tak percaya padamu. Adam hanya mengangkat bahu lalu meninggalkanku berbaring di tanah. Dia pasti berpura-pura. Tak mungkin ada yang bisa sebagus itu untuk pertama kalinya mereka lakukan sesuatu. Tapi kurasa ini menyenangkan. Adam mulai suka denganku. Tapi aku tak bisa bersamanya terus-menerus karena aku harus mengikuti kelas. Dan tak bohong, aku senang sekali masih bisa sekolah. Apalagi di sekolah ada sesuatu yang menakjubkan terjadi. Suatu hari aku sedang jalan melintasi halaman sekolah saat aku tersandung kaleng. Saat hampir wajahku terbenam ke tanah, ada tangan muncul dan menarikku ke atas. Kami bertatapan mata dan aku bersumpah itu cinta pada pandangan pertama. Namanya Brian dan dia sangat tampan. Sejak saat itu kami tak henti berkirim pesan setiap hari dan tak lama akhirnya dia memintaku jadi pacarnya dan tentu saja kukatakan ya. Aku jatuh cinta. Tapi tentu saja aku harus menyembunyikannya dari Adam dan orang tuanya. Suatu malam aku sedang teleponan dengan Brian saat tiba-tiba ada pesan masuk dari ibuku. Nyatanya, sejak pertunangan itu, ia belum menghubungi. Mungkin ibu terlalu sibuk habiskan sejumlah besar uang yang diberi orang tua Adam kepadanya. "Sarah, aku sangat butuh uang, hanya sekitar $500. Bisakah kau tanya Adam apa dia bisa meminjamiku?" Apa? Bagaimana bisa ibu sudah habiskan uang yang diberi orang tuanya? "Stop banyak tanya. Bawakan saja uang itu, oke?" Uang. Yang ia pedulikan hanya uang. Dia bahkan tak bertanya apa aku baik-baik saja. Aku ingin tanya, bisakah kau carikan sejumlah uang? "Uang? Untuk apa?" Aku perlu membayar untuk kelas bimbingan belajar. Aku belum punya uang untuk bayar beberapa bulan. Berapa banyak uang yang kau butuhkan?" Sekitar $500. "Oke, akan kuberitahu pelayan, dia akan memberimu nanti." Phew, itu lebih mudah daripada yang kukira. Tapi, Adam tak bertanya 2 kali soal itu. Apa itu karena jumlahnya tak seberapa untuk laki-laki kaya sepertinya? Bagaimanapun, paling tidak dia mengiyakan. Itu akan menutup mulut ibuku sementara. Andai saja begitu. Beberapa hari kemudian, ia kirim pesan padaku. Kali ini ia mau $3.000. Apa ibu bercanda denganku? Aku hanya mengabaikannya. Tapi ia terus membombardirku dengan pesan dan panggilan. Selama beberapa hari, dia tak biarkan aku sendiri. Tapi aku tak menyerah. Hingga foto ini dikirim ke ponselku. Itu aku dan Brian bergandengan tangan dan jelas tampak saling cinta. Ternyata ibuku sudah sangat putus asa mendapatkan uang. Ia datang ke sekolahku suatu hari untuk bicara 4 mata. Dan itulah saat ia melihat kami bersama. Ibu lalu mengancamku dan berkata jika ia tak dapat uangnya, ia akan beritahu keluarga Adam apa yang kulakukan. Ini membuatku ketakutan. Karena nanti aku tak punya tempat untuk pergi dan tak bisa sekolah lagi. Aku tak bisa biarkan itu terjadi. Aku tak punya pilihan lain kecuali terus minta uang ke Adam dengan alasan-alasan payah. Mulai dari beli buku, sampai ada kerabat yang sakit dan butuh pengobatan. Kalian sebut saja, sudah kupakai. Tiap kali ku minta Adam, dia memandangku seakan dia mencemaskanku dan berkata apa aku baik-baik saja. Ini membuatku makin merasa bersalah.
karena sepertinya dia tulus peduli padaku. Untuk membalasnya, ku panggang cookies untuknya, dan bahkan kurajutkan sweater lucu untuknya sebagai kado ulang tahun. Tapi beberapa minggu kemudian, dia tanya apa kami bisa bicara. Segera saat aku masuk ke kamarnya, dia lemparkan setumpuk fotoku. Itu semua fotoku dan Brian. Aku tak percaya ini. Apa ibu mengkhianatiku? Tapi ternyata bukan itu. Dia bilang padaku bahwa dia menyewa seseorang untuk membuntutiku karena dia merasa aku bertingkah aneh. Tak hanya dia temukan aku pacaran dengan seseorang, dia juga tahu kalau selama ini bohong tentang uang itu dan memberikannya ke ibuku. Dia sangat kecewa denganku. Tolong tinggalkan aku sendiri. Aku tak ingin melihatmu lagi. Aku sangat khawatir akan diusir dari rumah mereka, tapi tak seorang pun membahas apapun. Orang tuanya masih ngobrol denganku saat makan malam dan sepertinya mereka cukup senang. Tapi Adam menghindariku, yang tentu saja membuatku merasa sangat buruk. Satu-satunya tempatku bersandar saat ini adalah Brianku sayang. Jadi setelah makan malam ku putuskan untuk pergi ke tempatnya. Aku sangat butuh ketenangan saat ini. Tapi saat aku tiba di luar, lewat jendela, kulihat ada gadis lain di kamarnya. Mereka mulai ciuman, dan kukira aku akan mual. Dalam kepanikan, cepat-cepat aku merayap mendekat dan sembunyi di bawah jendelanya untuk menguping. Tapi, bukankah kau agak terlalu dekat dengan si Sarah akhir-akhir ini? Jangan berani-beraninya kau. Jangan khawatir sayang, itu semua demi kamu. Aku tahu kalau dia tinggal di mansion besar dengan supir pribadi dan sebagainya. Keluarganya pasti kaya raya. Jadi, aku hanya mau berteman baik dan membantu mereka habiskan uang itu. Kau tahu, dan mungkin dengan begitu, aku bisa belikan kamu tas Chanel baru yang selalu kau inginkan. Ah, benarkah sayang? Jadi bagaimana hasilnya? Ya, tak berguna. Dia kelihatannya tipe gadis kaya yang pelit. Menyimpan setiap sen untuk dirinya sendiri. Bagaimana bisa aku percaya apa yang barusan ku dengar? Hatiku hancur berkeping-keping, dan aku tak tahan lagi. Aku berdiri dan menampakkan wajahku di depan jendela. Kau selesai. Brian terlihat kaget melihatku di sana. Aku tak mau menunggu apa dia mau mengatakan sesuatu. Aku langsung lari pulang sambil menangis dan mengunci diriku di kamarku. Sarah, buka pintunya. Kau tahu berapa hari kau sudah tak makan? Sarah, buka pintunya. Kalau tidak akan kusuruh orang untuk merubuhkan pintunya. Oh Tuhan, apa kau baik-baik saja? Ada apa? Tidak apa-apa. Aku menyesal karena berbohong padamu selama ini. Aku tak bermaksud begitu. Tiba-tiba ada memelukku dan berkata, tak apa, jangan menangis. Sekarang bisa ceritakan padaku apa yang terjadi? Dengan berderai air mata ku ceritakan ke Adam cerita lengkapnya. Mulai dari dimanfaatkan oleh ibuku hingga dihianati oleh Brian. Mungkin ini pantas ku terima karena bohong padamu. Sebenarnya, bagaimanapun jika aku jadi kamu, aku tak mau menikah dengan seseorang sepertiku. Kau laki-laki yang hebat. Selama kau punya kepercayaan diri dan hidup dengan sikap positif, hal baik pasti akan datang padamu, aku janji. Bahkan dengan wajah buruk rupa ini, aku mendongak ke Adam dan, oh ya Tuhan, bekas luka bakar di wajahnya. Itu lebih buruk dari yang kukira. Kuulurkan tangan untuk menyentuhnya. Itu pasti sangat menyakitkan. Bisakah kita mengulang dari awal? Teruslah membantuku, oke? Aku menatap Adam, tersenyum dan mengangguk. Jadi setelah hari itu, aku terus tinggal di rumah Adam dan membantunya keluar dari kehidupan mencela diri dan terisolasi yang selama ini dijalaninya. Perlahan sikapnya berubah lebih baik. Dan bahkan dia mulai mengambil kursus bisnis untuk bersiap mengambil alih perusahaan keluarganya di masa datang. Aku juga mendorongnya untuk mulai melepas maskernya. Cintai apapun tentang dirimu sendiri, termasuk bekas luka itu. Sedangkan ibuku, sekarang ini ia ditahan karena judi ilegalnya. Ya, untuk itulah dia habiskan semua uangnya. Ia mungkin akan berakhir di penjara, dan meski bukan ini yang kuinginkan untuknya, dia cukup pantas menerimanya. Oh, dan mengenai pernikahan itu, kami menundanya. Beruntungnya aku, baik Adam maupun orang tuanya ingin aku kuliah dulu dan mengejar mimpiku. Namun setelah aku lulus, kami akan mulai rencanakan pernikahan kami. Dan kali ini itu murni karena cinta. Pada hari pertamaku di SMA, aku muncul dengan pakaian cewek gotik yang ekstrim seperti hari-hari lainnya. Aku merasa baik-baik saja, tapi sayangnya guruku tidak menghargai penampilanku. Lalu dia menatapku dengan tatapan jijik dan berkata, aneh sekali. Permisi, jadi bagaimana kamu mendefinisikan normal? Kenapa menjadi diri sendiri itu tidak normal? Tapi tidak apa-apa menjalani kehidupan palsu dan membosankan hanya untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat yang suka menghakimi ini. Seluruh kelas tersentak dan menatapku. Sedangkan untuk gurunya, aku membuatnya terdiam.
Sepertinya tersiar kabar saat istirahat cowok gotik berambut merah ini tersenyum padaku, lalu berkata, "Hei, ini Miranda kan? Mau gabung dengan grupku?" "Ya, tidak perlu bertanya dua kali. Orang ini imut. Dan semua orang di grup ini juga gotik. Disinilah tempatku." Mereka berbagi pandangan tentang betapa standar kecantikan yang tidak dapat dicapai oleh media adalah palsu. Dan betapa menyedihkannya semua orang karena berusaha terlihat seperti boneka yang diproduksi secara massal. Aku suka mereka. Sebenarnya aku tidak punya banyak teman. Kalian tahu segera setelah aku menemukan identitas asliku pada usia 13 tahun dan mulai berpakaian seperti ini, teman-teman lamaku meninggalkanku. Orang-orang selalu cepat menilai dan tidak bisa bergaul dengan baik dengan orang-orang yang berbeda. Itu sangat membosankan. Tapi terserah. Blender yang hambar itu tidak pernah bisa memahami upayaku untuk menonjol dan jujur pada diri sendiri. Satu-satunya cewek yang bertahan adalah Isabel. Dia sahabatku sejak kami berumur 6 tahun. Dan lipstik hitam serta kalung chokerku tidak membuatnya takut. Orang tuaku hanya mengira aku sedang melalui fase memberontak. Jadi mereka membiarkanku. Hanya kakak perempuanku, Harper, yang merasa terganggu mengenai ini. Oh, tolong. Secara biologis dan teknis, kamu bukan seorang goth. Kamu cuma orang Amerika yang menyukai gaya gotik. Sangat cemburu? Kalian tahu Harper adalah tipe gadis standar di lingkungan kalian, sama seperti orang lain, membosankan. Terserah, karena itu urusannya, aku tidak peduli. Tapi tolong, jangan paksa aku menjadi seperti dia. Oke, kembali ke sekolah. Sejak hari itu dan seterusnya aku bergabung dengan kaum gotik. Mereka semua sangat keren, terutama cowok berambut merah, Ralph. Semakin banyak waktu yang aku habiskan bersamanya, semakin aku tahu kami diciptakan untuk satu sama lain. Jadi, suatu kali aku menceritakan perasaanku pada Isabel dan memberitahunya bahwa aku berencana memintanya menjadi pacarku. "Apa kamu yakin? Kamu belum lama mengenalnya dan kamu tidak tahu bagaimana perasaannya terhadapmu." Untunglah Isabel bersikap manis, penuh perhatian dan penuh kekhawatiran seperti biasanya. Tapi ayolah, ini taruhan yang pasti. Tidak apa-apa, Izzy. Aku yang paling keren. Bukan hanya di grupku, tapi juga di sekolah ini. Tidak mungkin dia menolakku. Tidak. Jawaban Rap langsung menusuk hatiku tanpa keraguan sedikit pun. Aku bahkan belum menyelesaikan pengakuan cintaku. Aduh, melihatku diam dan mulut terbuka lebar, Rap melanjutkan. "Dengar, Miranda, gayamu keren sekali, dan aku tahu kamu salah satu dari kami. Tapi sejujurnya setiap kali aku berbicara denganku, menurutku itu sangat datar. Lagi pula aku sudah pacaran dengan Erin, jadi sebaiknya kita berteman saja." Datar? Apa maksudnya datar? Dan ya Tuhan, Erin? Sulit dipercaya. Riasan dan pakaian gotiknya tidak sebagus punyaku. Apa yang dia punya tapi aku tidak punya. Marah, aku melangkah pulang, bergegas ke kamarku dan berteriak ke bantal. Mendengar ini, Harper bergegas masuk dan bertanya ada apa. Aku perlu berbicara dengan seseorang, jadi aku menceritakan semuanya padanya. Wow, dia mengangkat alisnya. Kejam, tetap saja. Dia berhenti sambil menggaruk dagunya. Oh, aku tahu dia selalu melakukan hal itu setiap kali dia hendak mengatakan sesuatu yang jahat. Kau tahu, rap itu ada benarnya. Maksudku, daripada menghabiskan 3 jam sehari merias wajah tanpa henti, kamu bisa belajar bagaimana menjadi tidak membosankan. Dia mengangkat bahu. Apa? Diam! Keluar dari ruanganku! Aku dengan marah mendorongnya keluar dan membanting pintu. Tapi kalau dipikir-pikir, bagaimana jika anak-anak lain berhenti berteman denganku bukan karena penampilanku, tapi karena seleraku yang buruk? Nah, itu tidak mungkin terjadi. Harper hanya bersikap konyol seperti biasanya. Jadi aku tetap setia pada diriku sendiri selama SMA dan terus menjalani hidup sesuai keinginanku. Tidak seorang pun yang bisa membuatku berubah pikiran. Ya, aku tahu tahun terakhir itu penting. Itulah sebabnya aku berusaha secara sadar untuk menghadiri pameran pendaftaran perguruan tinggi. Setelah beberapa saat berkeliling, aku mendapati diriku tertarik pada bagian ilmu sosial di salah satu universitas. Ini dia. Inilah jurusan yang ingin aku ambil. Menyenangkan sekali. Akhirnya aku menemukan hal lain yang menakjubkan selain gaya hidup gotik. Malam itu aku meminta Harper untuk mengambil fotoku untuk dikirimkan bersama file pendaftaranku. Dia menatapku dengan pandangan kotor dan menjawab, "Kamu benar-benar berpikir mereka ingin mewawancarai seorang siswa yang sepertinya termasuk dalam kastil Dracula?" Tidak, dia tidak hanya mengatakan itu. Sungguh tidak sopan. Kenapa kalian begitu peduli dengan penampilan? Kalian memilih seseorang karena isinya, bukan permukaannya. Ya, jika penampilan tidak begitu penting, kenapa kamu tidak berhenti marah-marah, ganti pakaian, dan mengambil foto sederhana saja? Harper meninggikan suaranya. Berdebat dengannya tidak ada gunanya. Jadi aku berlari kembali ke kamarku dan mengunci diri di sana selama 2 hari penuh. Aku benci dunia ini.
Aku mempunyai banyak waktu untuk berpikir, yang membuatku sadar kalau aku memang ingin mengambil jurusan ilmu sosial. Jadi aku memutuskan untuk mendengarkan Harper, menghapus riasanku, menata rambutku, dan meminjam pakaiannya untuk foto itu. Oh, Tuhan. Tidak, aku bahkan tidak bisa melihat ke cermin. Aku kelihatan mengerikan. Tapi Harper berpikir berlebihan. Aku menyuruhnya untuk mengambil foto bodoh itu saja. Tapi dia berlari dan menyeret orang tuaku, yang bersorak dan bertepuk tangan saat melihat penampilan baruku. Kamu terlihat sangat cantik, sayang. Ibuku memegangi dadanya. Apakah itu air mata di matanya? Ya ampun, ini sangat timpang. Ini bukan aku. Aku bukan gadis remeh dan berpenampilan membosankan. Segera setelah Harper mengambil foto, aku bergegas menuju pintu, sangat ingin kembali ke penampilan gotikku. Ayolah Miranda, kedua orang tuaku meraih tanganku. Kamu terlihat jauh lebih baik dengan cara ini. Tapi ini bukan aku. Kalau tidak gotik, aku akan kehilangan diriku sendiri. Aku menepisnya. Beberapa minggu kemudian aku mendapat balasan dari pihak universitas. Aku berhasil lolos ke tahap wawancara online. Wow, tapi kali ini aku tidak akan mengubah diriku sendiri. Selama wawancara, seorang profesor bertanya kepadaku tentang pengalaman sosialku, seperti pekerjaan paruh waktu atau layanan sukarelawan sosial. Aku belum melakukan apapun. Aku pernah memikirkan hal itu sesekali, tapi karena penampilanku yang gotik, aku tidak bisa bekerja dimanapun. Aku mengakui hal itu kepada profesor dan dengan bangga mengumumkan, menjadi gotik adalah identitasku yang sebenarnya. Beberapa minggu kemudian aku menerima email tanggapan mereka. Harper, Isabel, dan orang tuaku berkumpul di sekitarku di ruang tamu. Tapi, oh tidak, aku bergumam begitu aku membuka email. Mereka menolakku. Aku berdiri dan sambil menangis berlari kembali ke kamarku, sementara Isabel mengikutiku. Jangan khawatir, Isabel duduk di sampingku dan mengusap lenganku. Mereka masih buka pendaftaran lagi di musim gugur, jadi kau masih punya beberapa bulan lagi untuk bersiap. Aku tidak membutuhkannya lagi, tinggalkan aku sendiri. Aku pasti membuatnya takut karena dia diam-diam pergi setelah itu. Keesokan harinya aku sangat kecewa, jadi aku pergi menemui teman-teman gotiku. Tentunya mereka akan membuatku merasa lebih baik, kan? Orang-orang itu konyol, tapi tidak ada yang bisa menghentikan kita untuk menjadi diri kita sendiri. Ralph berkata dengan gagah berani. Ya, aku tidak merasa lebih baik, tapi setidaknya ada seseorang yang sependapat denganku. Masih dalam suasana frustrasi, aku kemudian melewatkan makan malam dan langsung menuju kamarku. Harper kemudian masuk ke kamarku dan berbicara kepadaku dengan nada serius. Berhentilah merajuk. Aku telah melihat email itu dan profilmu. Inilah faktanya. Mereka tidak menolakmu karena kamu seorang gotik. Mereka menolakmu karena kamu cuma orang yang malas dengan nilai di bawah rata-rata dan tidak memiliki pengalaman sosial apapun. Aku melemparkan bantalku padanya, meminta dia meninggalkan kamarku sekarang dan tidak pernah kembali. Tapi malam itu aku tidak bisa tidur. Kata-katanya menggangguku. Entahlah, mungkin dia benar. Maksudku, aku kira aku bisa berbuat lebih banyak untuk membantu kasusku. Karena aku benar-benar ingin belajar jurusan itu di universitas itu. Jadi keesokan harinya aku mulai mencari pekerjaan paruh waktu. Tapi di mana-mana dibutuhkan seragam yang kotor dan penampilan yang layak. Astaga, ayo, aku tidak bisa. Aku merasa sangat buruk menjadi sesuatu yang bukan diriku sendiri. Aku hampir menyerah ketika Isabel mendatangiku dan berkata, jadilah kuat, pikirkan tentang perguruan tinggi impianmu dan masa depanmu. Dia menepuk punggungku. Ini cuma sementara, oke? Dia teman yang manis. Baiklah, aku harus bangkit kembali. Dengan sabar aku terus mencari dan akhirnya, sebuah kafe menerimaku sebagai pelayan. Tentu saja tidak ada penampilan gotik. Suatu malam sepulang kerja, aku hendak pulang ketika aku bertemu dengan kelompok gotik. Hai teman-teman, aku dengar yang menyapa mereka. Ada acara apa malam ini? Melihat tatapan bingung mereka, aku berkata, ini aku, Miranda. Mereka tertawa terbahak-bahak. Serius? Miranda? Apakah itu benar-benar kamu? Kemudian beberapa dari mereka mengeluarkan ponselnya dan mulai mengambil foto. Instagramku akan menyukai ini. Sementara yang lain terus mengejekku. Ini sungguh memilukan. Aku pikir mereka adalah teman-temanku. Kenapa mereka tidak memberiku waktu sedetik pun untuk menjelaskan? Kini ternyata merekalah orang-orang yang paling menghakimi. Sungguh sekelompok teman yang beracun. Aku tidak akan membuang waktu untuk berkumpul dengan mereka lagi. Pelajaran didapatkan. Selama beberapa bulan berikutnya, aku fokus bekerja di kafe dan bergabung dengan sekelompok anak muda yang aktif, membagikan makanan untuk para tunawisma dan membantu para perawat di panti jompo. Aku telah mengalami begitu banyak hal baru, dan sejujurnya, aku sudah terbiasa dengan penampilan yang biasa-biasa saja ini. Sebenarnya ada satu orang di kelompok sukarelawanku. Dia bernama Roger, dan aku mungkin sedikit menyukainya. Pada awalnya aku bahkan tidak memperhatikannya karena dia terlihat normal, potongan rambut biasa, t-shirt, jeans, dan sepatu kets.
Hingga suatu saat di panti jompo, aku berdebat dengan seorang wanita tua yang sangat pemarah dan suka menyulitkan, yang menuduhku mencuri sandalnya. Kemudian Roger, dengan sifat lembut dan suaranya yang menenangkan, menyelinap masuk dan meredakan situasi. Selain itu, dia adalah pendongeng yang luar biasa, karena dia selalu membuat semua orang terpesona, termasuk aku. Oke, jadi penampilan normal bukan berarti seseorang itu membosankan. Ya, aku tahu pepatah, jangan menilai buku dari sampulnya. Nah, ternyata pepatah itu 100% benar. Pada awal Oktober, Harper membantuku melamar lagi, dan coba tebak? Aku berhasil lulus wawancara online dan menerima email penawaran. Keluargaku berada di surga ketujuh. Orang tuaku tidak bisa menghentikan air mata bahagianya, sementara Harper hanya tersenyum bangga padaku, dan Isabel memelukku erat. Kami bahkan pergi berlibur untuk merayakannya, luar biasa. Sekarang, aku masih menyukai penampilan gotiku, tapi pada saat yang sama aku juga menyukai penampilan alamiku. Aku sadar bahwa mengenali diri sendiri dari penampilan luarnya adalah omong kosong. Begitu pula menilai orang dari penampilannya. Memiliki kehidupan yang menarik dan menjadi cantik bukan hanya tentang berfokus secara obsesif pada penampilan kalian. Tapi hal itu datang dari dalam. Tunggu, apa itu Roger yang ada di sana? Oh tidak, dia datang ke sini. Dia melambai ke arahku. Mungkin ini kesempatanku.